Bab 231 Kemarahan Tuan, 2. Ling Jie menatap kuda-kuda Yun Ce, dan pedang ganda Yuan yang awalnya dia tempatkan sekali lagi dipegang secara horizontal di depan dadanya. Seperti yang diharapkan dari orang yang menundukkanku. Semangat itulah yang seharusnya Anda miliki. Bahkan jika Anda kalah, Anda harus berjuang sampai akhir. Baiklah, aku akan memberimu, adik lelaki masa depanku, kekalahan yang paling terhormat. Petik 2. Sudut bibir Yun Ce sedikit melengkung, dan cahaya berbahaya melintas di matanya. Teman kecil, kamu sepertinya benar-benar salah paham tentang sesuatu. Alasan mengapa saya mengangkat pedang berat yang setengah hancur ini, bukan untuk menerima kekalahan yang terhormat, tetapi untuk mengalahkan Anda. Petik 2. Kalahkan aku. Apa kamu yakin? Mata Ling Jie semakin melebar. Yun Ce berkata dengan tenang. Sejujurnya, selama pertukaran kami sebelumnya, saya tidak menggunakan semua kekuatan saya. Sebagai kebiasaan, ketika tidak ada kebutuhan, saya akan selalu menyimpan sebagian dari kekuatan saya sebagai cadangan, terutama ketika saya berada di bawah perhatian semua orang. Karena, pengalaman saya yang tak terhitung jumlahnya telah mengatakan kepada saya bahwa, setiap bit kekuatan yang Anda ungkapkan di depan orang-orang, sama dengan mengekspos kartu truf lain, dan mengekspos diri Anda pada sedikit bahaya lain. Tapi, bukan hanya kau bisa sedikit melukaiku, kau bahkan menebas pedangku yang berat. Ini benar-benar di luar dugaanku, dan kamu memang memiliki kualifikasi untuk memperlakukanmu dengan serius. Dengan pedang berat yang setengah hancur di tanganku, aku akan membiarkanmu menyaksikan secara pribadi betapa sebenarnya pedang berat itu. Petik 2. Yun Ce mengatakan kata-kata itu dengan tenang dan ringan, namun, kata-kata itu sangat mengharga diri Ling Jie, menyebabkannya menjadi sangat tidak puas, dan pada saat yang sama, sangat marah sampai batas tertentu. Dia menggeram. Baik, kalau begitu biarkan aku menyaksikan kekuatan penuhmu. Jika kau bisa menggunakan pedang berat setengah hancur itu untuk mengalahkanku, lupakan memanggilmu bos, aku baik-baik saja jika kau ingin aku memanggilmu ayah. Petik 2. Meskipun mereka dipisahkan sekitar 300 meter, dengan kemampuan pendengaran Ling Yuefeng, ketika Ling Jie mengucapkan kata-kata yang terburu-buru dan salah, wajah Ling Yuefeng sempit. Petik 2. Lupakan memanggilku ayah. Jika orang-orang mengetahui bahwa saya memiliki seorang putra yang besar, bagaimana saya akan menjemput anak perempuan di masa depan? Persiapkan diri Anda, untuk menerima pukulan saya ini. Ling Jie hendak berbicara, namun, sebelum dia bisa menyuarakan sesuatu, dia segera menelan mereka kembali. Alisnya menegang karena terkejut. Memegang pedang berat setengah hancur di tangannya, Dewa Penjara Yun Ce, Dewa Sirius, Tome mulai menyalurkan tanpa pengekangan. Dalam sekejap, hubungannya dengan pedang yang berat sudah mencapai bidang kesempurnaan. Auranya dan pedang kolosal tuan yang hancur itu benar-benar menyatu bersama. The Overlord Colossal Sword tidak lagi hanya sepotong senjata di tangannya, tetapi berubah menjadi bagian dari tubuhnya. Perasaan perpaduan lengkap aura mereka sangat misterius, dan untuk dapat mencapai langkah ini, jelas lebih sulit daripada melangkah ke surga itu sendiri. Setelah Ling Jie menundukkan Celestial Yang Sword, keinginan terakhirnya adalah untuk sepenuhnya menundukkan Celestial Yang Sword, dan menyatu dengan auranya. Meskipun bakatnya sangat bagus, dia tahu bahwa itu akan memakan waktu setidaknya bertahun-tahun, atau bahkan puluhan tahun untuk mencapai cita-citanya. Dan jika itu adalah orang lain, tidak mungkin bagi sejumlah besar dari mereka untuk berhasil. Ketika Yun Ce memegang pedang yang berat sebelumnya, rasanya sangat mengesankan dan megah, seolah-olah itu adalah gunung yang tidak bisa digerakkan. Tapi saat ini, Ling Jie tidak bisa lagi merasakan aura pedang yang berat. Di matanya, meskipun pedang yang setengah hancur itu jelas di tangan Yun Ce, indranya mengatakan kepadanya bahwa pedang yang berat tidak lagi ada, dan telah sepenuhnya berasimilasi dengan kekuatan dan jiwa Yun Ce. Tanpa cacat, dan tanpa cacat. Ini adalah keuntungan terbesar Yun Ce dari berburu ribuan binatang buas yang kuat yang tak terhitung jumlahnya dalam Endless Plains di Dragon God Trial. Perasaan semacam ini, adalah benar-benar ranah sempurna yang disiapkan Ling Jie untuk mengejar seluruh hidupnya. Namun, saat ini, itu benar-benar dan tanpa cacat terungkap di depan matanya, menyebabkan jiwanya bergerak keras. Ambil ini. Kali ini, Yun Ce mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia membuat lompatan rendah, melambaikan pedang berat yang setengah hancur di kedua tangannya, dan mengarahkan tebasan lompatan yang sangat normal ke arah Ling Jie. Ling Jie telah menghadapi pukulan pedang berat Yun Ce beberapa kali. Namun, kali ini, saat pedang yang berat itu dinaikkan, dia merasa dia benar-benar mati lemas, dan saat Yun Ce melompat ke atas, seolah-olah dia sedang melihat gunung yang tidak bisa ditabrak-menabraknya dari langit. Meskipun itu adalah pedang yang berat dengan hanya setengah dari bilahnya yang tersisa, kekuatan dan kekuatan serangan ini telah melampaui setiap serangan sebelumnya. Ledakan. Meskipun pedang berat itu patah, karena bentuk lengkapnya yang terlalu besar, kondisinya yang setengah hancur masih panjangnya 150 cm, yang pada dasarnya sama dengan pedang ganda Yuan yang di tangan Ling Jie. Sosok Ling Jie kabur, menghindari serangan jauh seperti angin. Serangan Yun Ce jatuh di udara kosong, dan pedang berat yang setengah hancur dengan keras menabrak tanah, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Dalam sekejap, batu-batu yang hancur dengan liar terbang, pasir dan debu memenuhi udara, dan sebuah kawah besar beberapa meter muncul di bawah kaki Yun Ce. Kekuatan serangan yang satu ini, menyebabkan Ling Jie, dan semua orang di sekitar Sword Discourse Arena dengan paksa menarik napas dingin. Selas cahaya mengalir. Ling Jie menarik napas dalam-dalam.
Pedang ganda Yuan yang melingkari tubuhnya menari-nari dengan cepat di udara, menghasilkan sejumlah siluet pedang yang dipenuhi dengan niat pedang yang mampu dengan sengaja merobek udara dan ruang. Menghadapi serangan dua pedang mendalam langit yang kuat, ekspresi Yun Ce secara misterius tenang. Tanpa melihat kedua pedang mendalam langit, dia mengunci posisi Ling Jie, dan gelombang demi gelombang dari pedang kolosal Overlord yang setengah hancur dikirim ke arahnya. Ledakan! 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 Dengan setiap ayunan pedang Yun Ce, sebuah kawah yang dalam akan selalu terbentuk di tanah, disertai dengan booming yang bergetar di telinga dan batu-batu yang hancur serta debu yang memenuhi udara. Bisa dibayangkan berapa banyak kekuatan hampir bencana tersembunyi di setiap serangan. Booming yang gemetar dan menggetarkan hati seolah-olah raksasa saat ini berjalan ke arah mereka dari jauh. Bahkan penghalang mendalam yang sangat kuat bergetar hebat dengan setiap ayunan pedang berat Yun Ce. Ketika Yun Ce melakukan serangan pertamanya, semua orang sudah terkejut. Dengan setiap serangannya, seolah-olah suara guntur mengaum di telinga dan hati mereka. Ketika pedang kolosal milik tuannya dipenggal, hampir semua orang percaya kompetisi telah berakhir. Namun, dengan pedang berat yang setengah hancur, dia mengayunkan serangan demi serangan yang berisi kekuatan yang mengejutkan. Kekuatan serangan ini, bahkan melampaui serangan yang dia lakukan ketika memegang pedang berat yang lengkap sebelumnya. Sebelumnya, Ling Jie masih bisa memotong ledakan angin yang disebabkan oleh pedang berat dengan pedang ganda Yuan Yang, namun, kekuatan pedang berat yang tiba-tiba meningkat beberapa kali dengan mudah meniup pedang ganda Yuan Yang yang diisi dengan niat pedang berkali-kali. Lupakan mengiris mereka, kedua pedang itu bahkan tidak bisa mendekati mereka. Bahkan ketika dia menangkap titik lemah dengan keterampilan gerakan mendalam yang sangat tinggi dan kecepatan pedang yang cepat, Yun Ce pada dasarnya tidak akan peduli dengan pedang ganda Yuan yang sudah mendekati dekat dengan tubuhnya. Dia hanya akan menghasilkan satu pukulan, yang akan menyebabkan ledakan angin mengerikan yang benar-benar menutupi radius beberapa meter, memaksa Ling Jie tidak punya pilihan selain menarik pedangnya dan menghindar jauh. RIIP gelombang-gelombang. Ledakan. RIIP gelombang-gelombang. Ledakan. Campuran suara merobek indik telinga dan booming yang menghancurkan telinga dengan keras menabrak gendang telinga dan jiwa semua orang. Dalam pertukaran mereka, mereka berdua telah bergerak sejauh puluhan langkah, tetapi di bawah mereka, lebih dari 100 kawah yang tumpang tindih diciptakan. Barisan retakan bahkan lebih penuh, dan ada begitu banyak dari mereka sehingga pada dasarnya tidak mungkin untuk menghitung jumlah mereka. Seluruh pusat arena wacana pedang dihancurkan, tanpa kemiripan dengan kondisi aslinya. Pasir, debu, dan bebatuan yang pecah menjulang tinggi di udara. Mencapai ketinggian puluhan meter, itu benar-benar menenggelamkan dua sosok di dalamnya. Hanya bayangan mereka yang bergerak dan balok pedang cian dan oranye mereka yang cepat, yang tampak seolah-olah mereka adalah cahaya bintang penembakan yang menyala-nyala, bisa terlihat samar-samar. Apakah ini nyata? Pedang berat Yun Ce jelas dipatahkan oleh dua pedang mendalam langit itu. Tetapi mengapa kekuatannya tiba-tiba meningkat begitu banyak padahal ia hanya dalam kondisi setengah rusak? Kecuali kalau, mungkinkah Yun Ce tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali sebelumnya? Atau mungkin, dia bahkan tidak mengeluarkan setengah dari kemampuan sebenarnya. Tingkat ke-10 dari realem mendalam benar. Ia dewa, apakah ini jenius, atau monster? Ledakan. Yun Ce menghancurkan pedangnya ke tanah. Meskipun Ling Jie mengelak dengan kecepatan yang tak tertandingi, dia masih dikirim terbang mundur oleh gelombang yang diciptakan. Sebelum mendarat ke tanah, cahaya dingin melintas di mata Ling Jie, pedang ganda Yuan yang berpotongan di depan dadanya ketika cian dan cahaya oranye menjadi sangat padat. Ini adalah serangan yang Ling Jie gunakan untuk memotong pedang kolosal tuan besar sebelumnya. Tidak peduli kecepatan atau kekuatannya, mereka berdua sangat menakutkan. Namun, Yun Ce menderita kerugian besar karena serangannya ini, jadi bagaimana dia bisa jatuh di tempat yang sama dua kali? Ketika siluet pedang-pedang ganda Yuan yang melintas, visi Yun Ce sudah terkondensasi ke mereka. Dengan konsentrasi mentalnya yang tinggi, kecepatan dari dua sinar pedang secepat kilat tidak lagi menakutkan, karena lintasan yang jelas dari tebasan mereka dirasakan. Jangan berpikir bahwa hanya pedang ringan yang bisa membuat pedang yang berat bisa melakukan hal yang sama. Menghadapi serangan yang mengerikan ini yang bahkan dapat memotong pedang kolosal tuan besar, dengan waktu yang cukup untuk mempersiapkan saat ini, Yun Ce, yang benar-benar bisa menghindari serangan dengan bintangnya patah bayangan, tidak memilih untuk menghindarinya. Sebaliknya, dia mengangkat pedang kolosal Overlord-nya yang setengah rusak ketika lapisan cahaya hitam yang dalam redup tiba-tiba menyelimuti bilah pedang yang berat itu. Yun Ce meraung keras, dan dia menebas pedangnya yang berat tanpa ampun pada sinar pedang Moonbreak yang terbang ke arahnya. Segera setelah itu, suara siulan yang hampir merobek gendang telinga seseorang terdengar, dan sinar pedang hitam raksasa-raksasa meledak di bawah murid-murid yang dikontrak semua orang, menabrak balok pedang cian dan oranye. Ling Yuefeng segera berdiri, berseru tak terkendali. Jika kita menggambarkan balok pedang cian dan oranye Ling Jie sebagai dua bulan sabit, maka sinar pedang yang berasal dari Yun Ce, adalah bulan purnama hitam pekat yang dalam. Ledakan. 3 balok pedang bentrok di udara. Kekuatan dari ketiga pedang itu meledak pada saat yang sama dan mereka bertabrakan, saling berjalin dan menelan satu sama lain, menghasilkan perpaduan cahaya berwarna-warni seperti fantasi. Di dalam cahaya, tak terhitung banyaknya niat pedang yang dicurahkan dengan liar, tetapi ketika pedang ini beradu dengan bulan purnama yang pekat, mereka akan hancur total dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Perlahan-lahan,
Warna cian dan oranye menurun di dalam cahaya, dan pada akhirnya, mereka benar-benar menghilang, meninggalkan bulan purnama yang hitam pekat, yang bahkan tidak habis setengahnya, yang dengan keras terbang langsung ke arah Ling Jie. Ling Jie bergerak agak jauh, menghindari serangan oleh nafas rambut sambil kelelahan yang tak tertandingi. Bahkan sebelum dia bisa menenangkan diri, ledakan yang mengguncang bumi terdengar di belakangnya. Dengan ekspresi bengkok, dia menatap Yun Ce, dan hanya termangu sejenak. Heaven Smith Absolute Sword, Moonbreak, sebenarnya dihancurkan oleh Yun Ce dalam konfrontasi langsung. Dan, senjata yang biasa dia gunakan, adalah pedang berat yang hancur, dengan setengah bilahnya terpotong. Jadi, sangat kuat, Ling Jie tanpa sadar melantunkan lembut. Baru kemudian dia benar-benar mengerti, bahwa kata-kata, tidak menggunakan seluruh kekuatanku, kata Yun Ce sebelumnya, bukan tindakan yang sulit di pihaknya. Menghadapi Yun Ce saat ini, dia merasa seolah-olah dia tidak dapat bernapas. Dalam keheningan sesaat itu, selain peluit angin lembut, hanya terengah-engah Ling Jie yang bisa didengar. Setelah beberapa saat, napas dan emosinya akhirnya tenang. Setelah berdiri tegak dan menatap lurus ke mata Yun Ce, tiba-tiba, dengan ketukan kakinya, seluruh tubuhnya melesat ke atas, melompat lurus ke ketinggian 30 meter. Ledakan kekuatan Yun Ce tiba-tiba mengejutkan setiap orang, termasuk Ling Yuefeng. Evaluasinya pada Yun Ce naik berkali-kali, namun, Yun Ce akan berkali-kali membuktikan kepada Ling Yuefeng bahwa dia masih terlalu meremehkannya. Ketika Yun Ce melepaskan balok pedang berat yang tak bisa dipercaya itu, yang benar-benar memadamkan sinar pedang Moonbreak, dia mengerti bahwa Ling Jie sudah tidak mungkin menang dalam pertempuran ini. Dia akan menggunakan langkah itu sekarang. Ling Yun mengangkat kepalanya. Melihat Jie kecil, yang melompat tinggi ke langit, dia berkata dengan lembut. Petik 2. Ini mungkin harapan terakhirnya. Ling Yuefeng dengan ringan menghela nafas. Aku tidak mengharapkan itu. Aku benar-benar tidak berharap bahwa Yun Ce benar-benar bisa melepaskan kekuatan pedang yang berat sejauh itu. Aku benar-benar tidak dapat melihat menembus kedalaman pemuda ini. Hanya siapa orang yang benar-benar mengungkit monster yang tiada taranya. Petik 2. Yun Ce mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Ling Jie di langit tinggi, saat suara hati-hati Ling Jie terdengar di telinganya. Bos, langkah ini, kamu harus benar-benar memblokirnya. Karena, jika Anda tidak dapat melakukannya, Anda mungkin benar-benar mati karenanya. Saya percaya Anda memiliki kemampuan untuk menghalanginya. Jika Anda berhasil memblokir serangan saya ini, saya akan menjadi adik laki-laki Anda dengan sukarela. Dan saya pasti tidak akan menyesalinya. Saat dia mengatakan itu, pedang Celestial Yuan dan Celestial yang sudah terbang keluar dari tangan Ling Jie, dengan masing-masing pedang melayang di kiri dan kanannya. Pada bilah pedang, sinar cahaya yang sangat kuat sedang dipancarkan. Ini adalah bentuk sinar pedang yang menembus batas dan akal sehat. Saat sinar pedang mengembang, cahaya menjadi semakin menusuk mata. Dari kejauhan, tampak seolah ada dua matahari lagi, satu cian dan satu oranye, di langit. Niat pedang yang sangat tajam menutupi langit dan bumi, samar-samar melukis formasi pedang raksasa, dan posisi Yun Ce saat ini, adalah pusat dari formasi khusus ini. Kepala Yun Ce mengangkat ke bawah. Kedua tangannya perlahan mencengkeram pedang kolosal Overlord yang patah saat bersiap untuk melepaskan Valen Moon Sinking Star. Tetapi pada saat ini, pedang kolosal Tuan Besar tiba-tiba bergetar, dan cahaya hitam samar-samar melintas. Dan pada saat yang sama, dari asal yang tidak diketahui, beberapa segmen jiwa tiba-tiba ditambahkan ke pikiran Yun Ce. Segmen-segmen ini, mencatat keagungan pahlawan perang, seorang tuan yang mengguncang era tempat tinggalnya. Dalam ribuan dan ribuan pasukan dan kuda, hanya dengan ayunan pedangnya, itu menghasilkan gelombang udara yang dahsyat, dan ratusan musuh ganas yang tak terhitung jumlahnya hancur oleh satu serangan itu, berubah menjadi banyak mayat di medan perang. Setiap ayunannya seolah-olah mampu mengguncang langit dan bumi. Pasukan musuh sangat besar dan kuat, dan jumlah mereka tampak tak berujung dari mata seseorang, namun tidak ada satu orang pun yang bisa mencapai jarak 30 meter darinya. Di dalam pasukan-pasukan musuh yang besar, tiraninya yang tirani dengan pedangnya yang berat tak terbendung. Dan senjata yang dia pegang, tepat adalah pedang kolosal Tuan di tangan Yun Ce. Segmen-segmen jiwa ini, adalah gambar-gambar yang jarang yang direkam oleh hati nurani spiritual pedang kolosal Overlord yang kecil. Itu juga kemuliaan yang tidak akan pernah dilupakannya sebagai pedang Tuan. Kekuatan Valen Moon Sinking Star tersebar. Yun Ce menutup matanya. Mengikuti sikap Tuan di dalam fragmen jiwa, dia mengangkat pedang kolosal Tuan yang setengah hancur, dan kekuatan pedang yang jauh tiran, perlahan berkumpul ke pedang yang berat. Mitra lama, terima kasih karena telah menganugerahi saya hadiah yang sangat berharga pada akhirnya. Serangan ini, akan dinamai, Kemarahan Tuan. Petik 2. Bab 232 Finale Tuan. Pedang mutlak-mutlak surga, bentuk terakhir, langit bersinar. Ling Jie berteriak keras. Sinar cian dan oranye tiba-tiba meledak pada saat yang sama di udara, memancarkan sinar pedang yang menutupi langit dan melindungi hari itu. Kecerahan dan kekuatan pedang hampir menyinari sinar matahari di langit. Di dalam balok pedang yang menakutkan, dua pedang mendalam Sky melepaskan niat pedang berputar yang tak terhitung jumlahnya, yang akhirnya membentuk pedang cian dan oranye raksasa sekitar 30 meter panjangnya, dan mulai turun dari langit. Bang! Seluruh penghalang besar pecah di bawah tekanan kekuatan pedang yang sama megahnya dengan tsunami. Beberapa retakan terbentuk dan menyebar secara liar di atas Sword Discourse Arena, dan retakan terpanjang yang terbentuk menyebar sampai ke batas panggung. Yun Ce berdiri di pusat Sword Discourse Arena, di mana tanah mulai tenggelam dengan cepat.
Formasi seperti itu telah membuat beberapa murid mengumpulkan kekuatan mereka yang dalam untuk pertahanan karena takut. Hanya sikap pedang dari satu gerakan Ling Jie, sudah sangat menakutkan. Kekuatannya tak terbayangkan. Namun, Yun Ce yang berdiri di tengah telah berdiri melalui semua ini karena ia tidak menunjukkan tanda-tanda ingin merobek sikapnya. Ekspresinya juga acuh tak acuh, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan atau kehikmatan. Jelas, dia ingin menghadapi serangan ini secara langsung. Lin Yuefeng berdiri dan melihat sikap Yun Ce, sambil bergumam pada dirinya sendiri, jika Anda dapat menerima serangan ini, lupakan tentang Jir, bahkan aku, akan mengagumimu. Melihat Yun Ce yang tidak menunjukkan niat untuk menghindari serangannya, mata Ling Jie juga mengeluarkan kilatan yang kuat. Dia mengumpulkan semua kekuatan yang dalam, niat pedang, dan bahkan semua tekadnya untuk serangan ini. Ini menghasilkan Radiant Sky Sword terbesar yang pernah ia ciptakan dalam hidupnya. Meskipun ia selalu ingin mengalahkan kakak lelakinya Ling Yun, ia tidak pernah pergi sejauh seperti hari ini sebelumnya. Jika Anda tidak dapat menerimanya, saya menang. Jika Anda menerimanya, Anda memperoleh hak untuk memiliki saya, Ling Jie sebagai adik lelaki Anda. Radiant Sky Sword jatuh seperti bintang yang menyala jatuh. Di bawah tekanan kuat, rambut dan pakaian Yun Ce menempel di kulitnya tetapi tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Meskipun kakinya jatuh jauh ke tanah, seolah-olah dia dipaku ke tanah dan tidak bergeser sama sekali. Setengah segmen pedang kolosal di tangannya memberi aura sombong. Aura tidak hanya tidak menyusut di bawah tekanan tetapi malah tumbuh lebih intensif. Saat Radiant Sky Sword mendekat, sejak saat ia jatuh kurang dari satu napas waktu, pusat arena wacana pedang sudah tenggelam setidaknya satu kaki. Di permukaan panggung, retakan baru yang tak terhitung jumlahnya telah muncul. Setengah dari tubuh Yun Ce sudah dipaksa di bawah tanah, dan pakaiannya telah dipotong menjadi strip yang tak terhitung jumlahnya oleh aura pedang yang menyilaukan. 30 meter, 15 meter, 10 meter, 3 meter, 1 meter. Tuan, Fury. Tepat ketika titik raksasa Radiant Sky Sword tidak kurang dari 1 meter dari atas kepalanya, Yun Ce yang sebelumnya diam tampak seperti naga yang marah yang tiba-tiba terbangun, karena semua kekuatannya yang mendalam meledak dalam sekejap. Dalam tangisannya, setengah segmen pedang kolosal Overlord yang dikelilingi dengan permusuhan diayunkan untuk mencocokkan Radiant Sky Sword yang jatuh tanpa rasa takut. Raungan pedang yang sombong itu seperti raungan iblis gelap yang sombong. Kurang dari 1 meter di atas kepala Yun Ce, pedang kolosal Tuan Besar menabrak ujung tajam dari Radiant Sky Sword di atasnya. Ledakan. Suara keras yang seolah-olah petir telah menghantam bumi berdering di seluruh Sword Discourse Arena. Bahkan berdering melalui setengah Heavenly Sword Villa. Pada saat itu menyebabkan jantung semua orang bergetar. Selama kebisingan, dua energi yang tampak seperti gunung berapi meletus pada saat yang sama. Energi itu tampaknya dihilangkan dengan panik selama tabrakan dan badai yang menyeramkan di dalam Sword Discourse Arena. Badai bertiup dari tengah panggung ke tempat sudut tempat para penonton duduk. Sinar yang sangat kuat bersinar di tubuh Yun Ce dan Ling Jie, yang bahkan sepenuhnya membayangi Radiant Sky Sword. Melihat dari jauh, seolah-olah bola api telah meledak di tanah. Di dalam api ini, ada banyak lampu cian dan oranye yang tampak seperti naga yang terbang. Seluruh arena wacana pedang mulai bergetar dan retakan lebar mulai menyebar. Yang terpanjang telah membagi seluruh Sword Discourse Arena menjadi dua bagian. Selain Yun Ce, Ling Wugu adalah yang terdekat dengan titik jatuh dari Radiant Sky Sword. Dengan kekuatannya di tahap akhir jika Sky mendalam realem, energi seperti itu pasti tidak akan melukainya. Namun, dia tidak ceroboh dan tidak repot-repot memperbaiki penghalang yang mendalam. Sebagai gantinya, dia melompat jauh dan dengan sedikit raungan, dan melepaskan energinya yang dalam untuk memblokir semua aura pedang yang datang ke arahnya. Pada saat yang sama, beberapa tempat lain di arena wacana pedang juga memiliki murid Heavenly Sword Villa yang relatif kuat untuk menyegel aura pedang, dan mencegah orang-orang di sekitar dengan kekuatan mendalam yang lebih rendah untuk terluka. Kekuatan Radiant Sky Sword jauh melebihi apa yang diharapkan Yun Ce. Namun, kecakapan serangan Yun Ce dieksekusi mengayunkan setengah segmen pedang kolosalnya mengejutkan Ling Jie. Radiant Sky Sword yang diisi dengan kekuatan dan niat pedang Ling Jie dihentikan di udara ketika bertabrakan dengan pedang kolosal Tuan. Kedua energi itu meledak dan Radiant Sky Sword raksasa tidak bisa jatuh lebih jauh. Lebih dari 10 napas kemudian, retakan kecil muncul di ujung Radiant Sky Sword dan segera menyebar ke seluruh pedang sampai mencapai gagang. BOOM. Suara keras lain datang, yang menghamburkan beberapa awan di langit. Kali ini, itu adalah suara Radiant Sky Sword yang hancur dari pusatnya. Pedang ganda Yuan yang mematahkan pedang kolosal Tuan. Namun, pedang kolosal Tuan yang patah, dengan cara yang lebih kejam, menghancurkan Radiant Sky Sword yang dibentuk oleh pedang ganda Yuan Yang. Itu adalah kemarahan Tuan dan pembalasannya. Itu adalah kebanggaan dan kesombongan Tuan Besar. Hancurnya Radiant Sky Sword tidak secara horizontal, tetapi secara vertikal dari ujung ke ujung. Aura pedang liar yang seperti badai juga telah dihilangkan dengan cepat karena tubuh utamanya hancur. Getaran di Sword Discourse Arena berangsur-angsur mereda, dan badai dahsyat di langit berhenti meraung juga. Dalam cahaya energi yang menghilang, sosok Ling Jie jatuh dari langit. Mengikuti angin sepoi-sepoi angin, dia melayang tak terhitung meter jauhnya, dan mendarat tanpa daya di tanah. Ketika kedua kakinya melakukan kontak dengan tanah, tubuhnya berayun dengan keras, karena dia tampaknya kesulitan untuk berdiri dengan mantap.
Pedang Celestial Yang dan pedang Yuan Celestial masih dipegang dengan kuat di tangannya, tetapi pedang ganda Yuan yang saat ini telah kehilangan pancaran energi mereka, kurang memiliki kilau sebelumnya. Namun, ekspresinya begitu pucat sehingga tidak ada sedikit pun warna merah di wajahnya. Badai pasir dan energi yang mendalam menyelimuti Yun Ce tersebar dengan angin, dan sosok Yun Ce akhirnya terungkap. Di lingkungan terdekatnya adalah sebuah kawah raksasa dengan panjang sekitar 150 meter, dan kedalaman 6 meter. Dia berdiri tepat di tengah kawah. Itu adalah kawah raksasa, namun, itu tampak sehalus cermin, dengan tidak ada lubang di pandangan. Bisa dibayangkan betapa tajam-tajam niat pedang itu sebelumnya. Saat ini, seluruh arena wacana pedang hanya bisa digambarkan sebagai terlalu tragis untuk dilihat. Jika seseorang tidak menyaksikannya secara pribadi, tidak peduli siapa itu, orang itu mungkin tidak akan percaya bahwa adegan seperti itu, sebenarnya disebabkan oleh pertarungan sengit antara alam mendalam spirit dan praktisi realem mendalam sejati. Rambut Yun Ce saat ini sangat acak-acakan. Seluruh wajahnya tertutup debu, dan pakaiannya bahkan terkoyak sampai ke batas ekstrim. Pada dasarnya, mereka tidak bisa lagi disebut sebagai pakaian, tetapi untaian kain yang terus-menerus berantakan. Hal yang baik adalah bahwa bagian-bagian kuncinya masih tertutup, tidak diragukan lagi, jika tidak, bahkan jika dia memiliki kulit setebal tembok kota, dia tidak akan dapat mempertahankan sikapnya. Pada tubuhnya yang sangat terbuka, luka kecil yang tak terhitung bisa terlihat. Tetapi mereka hanya luka yang sangat tipis, dan bagi seorang praktisi, mereka pada dasarnya tidak masalah. Lupakan tentang cedera berat, bahkan tidak ada satupun luka yang pantas di tubuhnya. Ling Jie, yang paling dekat dengannya, melihat kondisi Yun Ce, dan bola matanya hampir keluar dari rongganya. Sebelumnya, Ling Jie bahkan telah memperingatkan Yun Ce bahwa jika dia tidak dapat memblokirnya, dia mungkin akan mati. Namun, dia yakin bahwa Yun Ce akan mampu memblokirnya, meskipun, itu tidak bisa dihindari baginya untuk menjadi sangat lelah setelah itu. Namun, bahkan jika dia harus mati, dia tidak akan berpikir bahwa serangan yang telah dia tuangkan seluruh niat pedangnya dan energi yang mendalam ke sebenarnya hanya akan merobek pakaiannya berkeping-keping, dan menyebabkan beberapa luka kecil yang tidak berbeda dengan gatal padanya. Dentang. Pedang kesayangan yang biasanya dia perlakukan seolah-olah itu adalah hidupnya, langsung terlempar ke tanah. Dia jatuh tersungkur di pantatnya, dan berteriak seolah-olah dia telah hancur. Aku tidak bertarung lagi. Aku berhenti, aku berhenti, aku berhenti. Saya menyerah. Aku, Ling Jie, tidak akan pernah bertarung dengan monster sepertimu lagi. Petik 2. Setelah mengucapkan dua kata, aku menyerah, Ling Jie sejenak merasa tubuhnya santai, seolah-olah batu besar yang menekan tubuhnya telah dihapus. Dalam pertempuran ini, dia telah menggunakan kekuatan penuhnya, namun, dia masih kalah. Dia seharusnya merasakan rasa kepuasan dan kepuasan yang besar, tetapi untuk pertempuran sebelumnya, perasaan terkuat Ling Jie hanyalah, tak tertahankan. Dia tidak pernah merasa ini tak tertahankan dalam semua perkelahian yang dia lawan. Biasanya, ketika dia berdebat dengan kakak beradik Heavenly Sword Villa, bahkan jika lawannya mengalahkannya dengan selisih yang besar, dia tidak akan gentar, dan akan bertempur melawan mereka dengan keras seperti harimau muda. Bahkan jika dia terluka dalam pertempuran itu, dia tidak akan merasakan sedikit pun rasa takut atau berpikir untuk mundur. Tapi, ketika dia bertukar pukulan dengan Yun Ce, dia selalu gugup dan berhati-hati. Ketika ditebas atau ditusuk oleh pedang ringan, selama dia bisa mencegahnya mengenai titik fatalnya, itu paling banyak akan memberinya bekas luka. Tetapi jika dia melakukan kontak dengan pedang yang berat, itu tidak akan berlebihan untuk seluruh tubuhnya untuk dihancurkan. Serangannya gesit dan selalu berubah, kecepatannya secepat angin, dan dia menjaga niatnya tak terduga. Namun, di depan pedang berat Yun Ce, semua itu pada dasarnya telah berubah menjadi ornamen belaka, tidak peduli seberapa cepat kecepatan pedangmu, tidak peduli berapa banyak pedang yang kamu buat, tidak peduli seberapa rumit sudutnya, aku hanya akan hancurkan pedangku ke arah itu. Entah aku menerbangkan semua pedangmu, atau aku memaksamu untuk menarik pedangmu dan mundur jauh, jauh sekali. Selama pertukaran, sebagian besar waktu, dapat dikatakan bahwa tidak peduli seberapa dekat atau seberapa jauh Ling Jie, dia selalu waspada terhadap setiap serangan Yun Ce. Dia terlalu berhati-hati, pikirannya tegang sepanjang seluruh pertempuran, dan dia tidak berani mengendur sedikitpun. Tidak peduli apakah itu jantung atau tubuhnya, seolah-olah batu besar menekan mereka, dan dia hampir tidak bisa bernapas. Perasaan ini sangat ditekan, pada dasarnya tak tertahankan sampai-sampai dia ingin muntah darah. Dengan satu kalimat, aku menyerah, perasaan santai itu membuat Ling Jie menghela nafas panjang, dan kemudian, dia menarik napas panjang. Kata-kata yang dia katakan tentang tidak ingin berkelahi dengan Yun Ce lagi, benar-benar dari lubuk hatinya. Itu jelas bukan sesuatu yang dia katakan karena dorongan hati. Dahulu kala, Heavenly Sword Villa pernah memiliki gaya pedang yang berat. Tapi, gaya ini menurun dengan kecepatan yang sangat cepat. Bertahun-tahun yang lalu, penatua terakhir dari gaya pedang berat pergi untuk menguji dirinya di tanah kematian, dan kemudian, dia tidak pernah kembali. Oleh karena itu, gaya pedang berat benar-benar terputus di Heavenly Sword Villa, dan beberapa pedang berat yang disimpan di Sword Management Terrace, menjadi sisa-sisa terakhir dari gaya pedang berat di Heavenly Sword Villa. Ling Yuefeng pernah memberitahunya bahwa pedang berat hanya cocok di medan perang, dan itu tidak cocok untuk praktisi. Bahkan wilayah pedang surgawi yang perkasa, yang membanggakan diri karena pedang mereka, dan memiliki setiap jenis gaya pedang, telah lama kehilangan gaya pedang mereka yang berat.
Dia bahkan mengatakan bahwa para praktisi yang berlatih cara pedang berat, semuanya benar-benar terbelakang. Tapi sekarang, ketika dia secara pribadi mengalami teror pedang yang berat, Ling Jie benar-benar ingin secara pribadi meneriakkan satu kalimat pada ayahnya, Ling Yuefeng, kakakmu. Bab 233 Tawaran Wilayah Pedang Surgawi yang Perkasa. Ling Jie dari Heavenly Sword Villa menyerah. Yun Che dari Blue Wind Imperial Family menang. Dia akan maju ke Grand Final besok. Ling Wugu tertegun selama 3 napas penuh sebelum dia melihat Ling Yuefeng dan mengumumkan hasilnya dengan nada yang sangat canggung. Klep-klap, klep-klep-klep-klap. Tepuk tangan terdengar dari tepi Sword Discourse Arena. Awalnya dimulai dengan beberapa, sebelum menyebar ke daerah kecil. Ke daerah yang lebih besar. Akhirnya, hampir semua orang termasuk beberapa sesepuh sekte berdiri dan memuji dengan tepuk tangan meriah. Dalam sejarah turnamen ranking, tepuk tangan setelah pertempuran seru adalah hal biasa. Namun, tepuk tangan meriah yang terdengar di seluruh arena jarang terjadi. Ini memang cocok dengan tepuk tangan seperti itu. Banyak sekte tidak mencapai hasil yang terlalu memuaskan, tetapi setelah menyaksikan pertempuran ini, mereka semua merasa beruntung dan lega berada di sini. Ini karena mereka dapat menyaksikan dengan mata kepala sendiri, keanggunan pedang surgawi dan kecakapan pedang yang berat. Mereka juga menyaksikan pertempuran pertama antara dua pemuda yang tidak diragukan lagi akan menjadi elit masa depan Blue Wind Empire. Memikirkan kembali, mereka hanya 16 dan 17. Kekuatan mendalam mereka juga hanya di tingkat ke-6 dari alam mendalam roh dan tingkat ke-10 dari alam mendalam sejati. Ini menyebabkan hati orang-orang di sana gemetar tak terkendali. Setelah Ling Wugu mengumumkan hasil pertandingan, dan sorak-sorai terdengar di seluruh arena, wajah Yun Che tidak mengungkapkan kegembiraan. Sebaliknya, dia diam-diam menatap setengah pedang kolosal tuannya di tangannya. Setengah yang ada di tangannya sudah penuh dengan retakan. Angin sepoi-sepoi sejuk bertiup dengan lembut, meniup rambutnya, bersama dengan potongan pedang kolosal tuan yang patah. Potongan pecahan hitam jatuh dari pedang dan jatuh di dekat kaki Yun Che. Pada akhirnya, hanya gagang pedang kolosal yang tersisa di tangannya. Pedang besar yang telah menunjukkan kekuatannya di seluruh pertempuran, menunjukkan mengapa itu disebut pedang kolosal Overlord, akhirnya mencapai kehancurannya hari ini di tangan Yun Che. Yun Che berlutut dan dengan hati-hati mengumpulkan semua potongan yang rusak, tidak membiarkan ada yang tertinggal. Pada akhirnya, dia menyimpan semuanya di Sky Poison Pearl. Melihat tangan kosong Yun Che dan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan di wajahnya, Ling Jie, yang perlahan mendekatinya memiliki wajah yang penuh dengan kesusahan. Sebagai pengguna pedang sendiri, dia adalah yang paling jelas apa artinya mencintai pedang. Keberadaan pedang itu seperti keluarga. Setelah mengendalikan diri selama beberapa waktu, dia dengan lemah berkata, Bos, ada beberapa pedang berat di Terrace Management Terrace. Ada 3 hingga 4 dari mereka yang memiliki kelas mendalam bumi. Biarkan saya memberikan kompensasi kepada Anda, tidak apa-apa bahkan jika Anda ingin mengambil semuanya. Petik 2. Begitu dia selesai mengatakan itu, Ling Jie ditentukan. Bahkan jika Yun Che ingin mengambil semua pedang berat yang mendalam di bumi dan ayahnya menentangnya, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk membiarkan Yun Che mengambil jalannya. Tidak perlu, Yun Che tersenyum santai, aku sudah mengatakan, bisa menghancurkannya adalah kemampuanmu. Tidak perlu merasa bersalah. Jadi, apakah kamu puas sekarang? Petik 2. Melihat bahwa dia tertawa tanpa perasaan keras, Ling Jie akhirnya santai. Ketidaknyamanan dalam hatinya berubah menjadi perasaan hangat, aku puas, benar-benar puas. Setiap bagian dari diriku puas. Di masa depan, kamu adalah aku, Ling Jie, bos. Bos, bagaimana tepatnya Anda melakukannya? Anda hanya berada di tingkat ke-10 dari realem mendalam benar tetapi sudah begitu kuat. Setengah tahun yang lalu, kekuatan Anda masih jauh di bawah saya. Namun sekarang, Anda dapat mengalahkan saya. Dan tubuh Anda, bagaimana Anda melatihnya? Tampaknya lebih sulit daripada batu. Juga, bos, ayahku mengatakan bahwa pedang yang berat adalah senjata tanpa masa depan, bagaimana kau bisa sekuat itu? Setelah bertarung denganmu, bahkan aku merasa ingin berlatih dengan pedang yang berat. Petik 2. Beberapa panggilan, bos, oleh Ling Jie benar-benar bersedia dan lancar. Ketika dia melihat Yun Che, matanya bersinar, dan pertanyaannya keluar satu demi satu. Dia sangat mengantisipasi jawaban atas pertanyaannya. Namun, Yun Che hanya menjawab pertanyaan terakhirnya, pedang berat adalah senjata yang paling cocok untukku, tetapi mereka tidak cocok untuk kebanyakan orang. Jangan mendapatkan ide aneh tentang berlatih pedang yang berat. Petik 2. Ling Jie tertawa konyol. Dia tentu saja hanya berbicara dengan santai. Ling Jie telah menggunakan kekuatannya secara berlebihan dan harus didukung oleh Yun Che di Sword Discourse Arena. Pada saat itu, Ling Kun, yang biasanya sangat diam, berdiri dari kursinya dan menatap Yun Che. Meskipun tindakannya dapat dianggap tidak menarik di Sword Discourse Arena raksasa, semua orang yang hadir menoleh padanya seolah-olah tertarik oleh aura yang tidak diketahui dan tanpa sadar mengawasinya. Tindakannya yang tiba-tiba sepertinya membuat hati semua orang berdebar. Wilayah pedang surgawi yang perkasa, tempat yang sakral dan jauh, dan mungkin bahkan legendaris bagi mereka. Tepuk tangan berhenti dengan segera dan seluruh arena wacana pedang menjadi sangat sunyi sehingga bahkan suara jarum yang jatuh dapat terdengar. Semua orang menahan napas ketika mereka menunggu untuk melihat apa yang ingin dilakukan oleh penatua perkasa yang berasal dari daerah pedang surgawi yang perkasa ini. Anak muda, kamu dipanggil Yun Che.
Ling Kun menatap Yun Ce saat dia bertanya dengan riang. Suaranya sangat damai. Langkah kaki Yun Ce berhenti sejenak, karena dia tampak terkejut dengan pertanyaan itu. Dia mengangguk dan menjawab dengan rendah hati, "Ya, saya Yun Ce. Saya ingin tahu apakah Senior Ling ingin mengatakan sesuatu kepada saya." Petik 2. Kamu saat ini adalah murid dari Istana Mendalam yang didirikan oleh keluarga Kekaisaran Blue Wind Empire, kan? Tanya Ling Kun. Iya nih. Petik 2. Ling Kun mengangguk pelan sebelum mengatakan sesuatu yang mengguncang bumi. "Yah, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan wilayah pedang surgawi perkasa kami?" Satu pertanyaan tentang Ling Kun ini, bergema di telinga semua orang, menyebabkan kejutan besar. Qin Wuxiang tertegun, dan begitu pula Chang Yue. Bahkan Ling Yuefeng terkejut tak bergerak. Setiap orang yang hadir mengungkapkan ekspresi keheranan yang dalam. Wilayah pedang surgawi yang perkasa. Salah satu dari 4 tempat suci yang besar, keberadaan yang maha kuasa di benua langit yang mendalam. Jika seseorang dapat memasuki wilayah pedang surgawi yang perkasa, ia harus menjadi salah satu praktisi terdalam yang ada saat ini. Tanpa berlebihan, jika seorang pelayan di wilayah pedang surgawi perkasa datang ke Kekaisaran Angin Biru, dia bisa menjadi master faksi yang terkenal. Dalam hal status, dia akan dengan mudah lebih terhormat daripada kaisar suatu negara. Banyak dari praktisi muda yang mendalam dapat dianggap sebagai tingkat jenius, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani bermimpi memasuki salah satu dari 4 tempat suci besar. Bahkan Ling Yun tidak berani memikirkannya sebelumnya. Di antara 7 negara di benua mendalam langit, Kekaisaran Angin Biru adalah yang terkecil dan terlemah. Itu juga yang paling jauh dari Four Great Sacred Grounds. Mereka hanya mendengar nama-nama dari 4 tempat suci-suci dalam legenda. Sebagian besar orang tidak akan berinteraksi dengannya dalam bentuk apapun sepanjang hidup mereka. Namun hari ini, salah satu kawasan suci yang legendaris telah mengambil inisiatif untuk mengundang seorang pemuda berusia 17 tahun untuk bergabung dengan mereka. Mata semua orang tertuju pada Yun Ce. Syok, iri, takjub, cemburu dan tidak percaya. Di area tempat duduk Burning Heaven Clan, wajah Fen Juecheng berubah sangat jelek. Melukai Fen Juebi, menyebabkan rasa malu pada klan surga yang terbakar, dan menyentuh titik sensitifnya telah menyebabkannya menjadi sangat marah dan tercela. Yun Ce sudah lama berada di daftar sasarannya. Namun, jika Yun Ce benar-benar menjadi anggota daerah pedang surgawi yang perkasa, bukan hanya dia, bahkan ayahnya Fen Duanhun harus menunjukkan rasa hormat dan memperlakukan Yun Ce dengan sopan jika dia melihatnya. Tak seorang pun di Kekaisaran Angin Biru seluruh akan berani menyinggung dia. Bahkan jika dia memiliki keyakinan mutlak untuk membunuh Yun Ce, dia tidak akan pernah berani melakukannya. Membunuh anggota daerah pedang surgawi yang perkasa akan menarik seluruh klan surga Burning untuk mati bersamanya. Daerah pedang surgawi yang perkasa. Itu adalah tempat yang bahkan aku tidak berani impikan. Qin Wuxiang berseru dengan terkejut, bahkan daerah pedang surgawi yang perkasa telah mengundangnya. Bahkan aku, tidak bisa memahami masa depannya lagi. Dengan bakatnya, dia bukanlah sesuatu yang layak dimiliki oleh Blue Wind Mendalam Palace. Mungkin Four Great Sacred Grounds adalah yang benar-benar layak untuk mempertahankannya. Di masa yang akan datang, mengenalnya mungkin akan menjadi sesuatu yang akan membuat saya bangga selama sisa hidup saya. Hahaha. Petik 2. Qin Wuxiang tertawa hangat, tapi Chang Yue merasa rumit. Undangan pedang surgawi yang perkasa dapat dengan mudah membuat semua praktisi yang mendalam di dunia iri dan cemburu. Dia merasa gembira untuk Yun Ce, tetapi pada saat yang sama merasa tersesat dan tidak aman. Dia baru berusia 17 tahun dan sudah mendapatkan hak untuk memasuki tempat seperti mimpi. Masa depannya benar-benar tak terduga. Perbedaan antara dia dan dia akan menjadi dunia yang terpisah. Dia bertanya-tanya apakah dia cocok untuknya. Jika dia pergi ke wilayah pedang surgawi perkasa, apakah dia masih akan kembali ke tempat kecil-kecil seperti Kekaisaran Angin Biru? Ling Jie, yang berada di samping Yun Ce mulutnya ternganga. Dengan wajah bersemangat, dia memberitahu Yun Ce, "Bos, daerah pedang surgawi yang perkasa. Wilayah pedang surgawi yang perkasa. Itu tanah suci. Kamu sangat hebat. Bos benar-benar hebat." Petik 2. Alis Yun Ce bergerak sedikit. Dia tidak memiliki kegembiraan dan kegembiraan yang semua orang harapkan darinya. Wajahnya mengejutkan, hanya bidang ketenangan. Dia mengambil langkah ke depan dan menjawab dengan sopan, "Banyak terima kasih kepada Senior Ling karena sangat menghargai junior ini. Namun, junior ini saat ini masih menjadi murid istana mendalam Blue Wind dan belum berpikir untuk pergi. Selain itu, junior ini masih memiliki banyak urusan yang belum selesai di sini. Meskipun hatiku merindukannya, aku tidak bisa memaksa diriku untuk pergi. Aku hanya bisa berterima kasih kepada Senior Ling atas cinta dan niat baiknya." Petik 2. Jawaban Yun Ce benar-benar di luar harapan semua orang. Semua orang menatapnya dan bertanya-tanya apakah dia sudah gila. Diundang oleh daerah pedang surgawi yang perkasa adalah sesuatu yang orang bahkan tidak berani memimpikannya, dan dia benar-benar menolaknya. Sebaliknya, ia bersedia tinggal di istana mendalam Blue Wind kecil. Ini adalah balasan yang hanya akan dibuat oleh orang idiot atau gila. Ling Kun, bagaimanapun, tidak marah, dan malah tertawa dengan damai. "Hahaha, bagus. Meskipun Anda masih muda, Anda tidak sombong, juga tidak sabar. Anda tidak bingung, Anda juga tidak terburu-buru. Ini memang jarang. Alasan aku ingin membawamu ke wilayah pedang surgawi yang perkasa bukan karena bakat yang kau perlihatkan. Meskipun bakat Anda dianggap mengejutkan di negara ini, di kawasan suci, itu mungkin bahkan tidak dianggap rata-rata. Alasan saya ingin membawa Anda adalah karena cara indah Anda menangani pedang berat.
Daerah pedang surgawi perkasa dulu memiliki departemen pedang berat. Namun, akhirnya mati. Dari Anda, saya bisa melihat harapan untuk mereformasi departemen itu. Tidak pantas bagiku untuk bertanya siapa tuanmu, tapi aku harap ketika kamu bergabung dengan wilayah pedang surgawi yang perkasa, kamu bisa mereformasi departemen pedang berat. Jika Anda bisa melakukannya, menjadi sosok peringkat senior dari daerah pedang surgawi yang perkasa bukan tidak mungkin. Petik 2. Ses. Sosok peringkat yang lebih tua dari wilayah pedang surgawi yang perkasa. Beberapa kata ini membuat banyak orang bergidik. Itu adalah sosok yang bahkan Villa Master Ling Yuefeng dari Heavenly Sword Villa tidak memenuhi syarat untuk bertemu. Yun Che masih tetap sangat tenang dan menjawab tanpa ragu, keanggunan senior Ling, junior ini akan mengingatnya dengan baik. Ketika junior ini selesai dengan bisnisnya yang belum selesai, dia pasti akan memikirkannya secara mendalam. Petik 2. Bagus, Ling Kun masih tidak marah, dan malah memuji dia dengan anggukan, aku mengagumi kepribadianmu. Jika itu masalahnya, aku tidak akan memaksamu. Ambil ini. Ling Kun menjentikan jarinya dan sepotong batu giok berwarna ungu tua seukuran kepalan tangan secara horizontal terbang keluar dan ditangkap oleh Yun Che. Ling Kun menarik telapak tangannya dan berkata dengan dingin, ini adalah batu transmisi suara khusus yang dapat berkomunikasi dengan saya selama kita berada dalam jarak 150 km. Jika Anda akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan wilayah pedang surgawi perkasa kami, kirimkan saya pesan. Saya akan membimbing Anda kepada kami dan membawa Anda untuk bertemu guru pedang mulia. Saya percaya Yang Mulia Pedang Master akan sangat tertarik pada bagaimana Anda menangani pedang yang berat itu. Petik 2. Meskipun ditolak 2 kali oleh Yun Che, Ling Kun tidak menjadi marah. Sebagai gantinya, dia meninggalkannya Sound Transmission Jade. Perawatan seperti itu tidak diragukan lagi merupakan pengobatan yang sangat menguntungkan yang membuat banyak orang iri sampai mereka hampir menangis. Namun, Ling Kun juga memiliki keyakinan mutlak bahwa Yun Che akan memulai kontak dengannya dalam waktu dekat. Undangan ke daerah pedang surgawi yang perkasa adalah godaan yang tidak mungkin ditolak oleh setiap praktisi muda yang mendalam. Bab 234 King Yue vs Ling Yun. Saat Yun Che kembali ke kursi Blue Wind Mendalam Palace, Chang Yue datang ke arahnya dengan cepat membawa botol dan vas penuh salep. Mengangkat kasa, dia dengan lembut mulai menyeka luka di dahinya. Junior Brother Yun, apakah Anda memiliki luka yang sangat parah? Apakah Anda menerima cedera internal? Jangan khawatir tentang itu semua luka ringan yang tidak sakit atau gatal. Itu akan sembuh dengan baik jika saya hanya tidur saja, kata Yun Che dengan ekspresi santai. Kulit Yun Che cerah, dan napasnya tenang, bahkan tidak ada terburu-buru setelah pertempuran sengit. Luka di bawah pakaian yang rusak pada dasarnya beberapa tanda merah, dan bahkan jejak darah tidak dapat ditemukan di banyak tempat. Chang Yue merasa lega, menilai dia dengan lirikan, dan tiba-tiba tertawa dengan, lihatlah penampilanmu sekarang, seolah-olah kamu adalah seorang barbar yang baru saja memanjat keluar dari pegunungan yang dalam. Petik 2. Embusan angin bertiup melewati. Yun Che langsung merasakan seluruh tubuhnya dingin, seolah-olah dia tidak mengenakan pakaian sama sekali. Dia buru-buru mengeluarkan satu set pakaian yang agak longgar dari Sky Poison Pearl dan menutupi dirinya dengan itu. Dari sisi telinganya, dia mendengar Qin Wuxiang berbicara dengan nada yang bermakna, Yun Che, mengapa Anda menyerahkan kesempatan untuk memasuki wilayah pedang surgawi yang perkasa? Untuk menolak negeri impian seperti itu, Anda harus memiliki alasan yang sangat penting, bukan? Petik 2. Kurasa begitu. Yun Che mengangguk, wilayah pedang surgawi yang perkasa memang sangat memikat bagi saya. Tapi bagiku, ada banyak hal yang ratusan dan ribuan kali lebih penting daripada wilayah pedang surgawi yang perkasa. Saat dia selesai berbicara, dia mengalihkan pandangan ke arah Chang Yue dan samar-samar tersenyum. Chang Yue sedikit membeku, dan kemudian juga dengan lembut mulai tersenyum ketika ada sedikit kelembapan di matanya. Sudah cukup, hanya dengan kalimatnya, dengan ekspresi di matanya dan senyumnya yang lembut, aku sudah puas seumur hidup. Itu benar-benar tidak terdengar seperti sesuatu yang dikatakan oleh seorang pemuda seusiamu. Wajah Qin Wuxiang dipenuhi dengan pujian. Dia kemudian sedikit menyipitkan matanya, dan berkata sambil tersenyum, lalu, tentang final besok, seberapa yakin Anda untuk menang? Pertandingan sebelumnya, Qin Wuxiang sekali dan sekali lagi berpikir bahwa mereka adalah garis finish untuk Yun Che di turnamen ranking, dan dia tidak bisa maju lebih jauh. Namun Yun Che memenangkan pertandingan kemenangan sempurna setelah pertandingan, itu sekali dan sekali lagi membuatnya sadar bahwa dia benar-benar meremehkan pemuda ini. Dan sekarang, menghadapi Ling Yun yang tidak bisa dikalahkan tidak peduli bagaimana orang memikirkannya, Qin Wuxiang tidak menyatakan bahwa dia tidak memiliki kemungkinan untuk menang, dan sebaliknya bertanya seberapa yakin dia dalam menang dengan sangat serius dan penuh harap nada. Yun Che tidak berpikir, dan langsung menggelengkan kepalanya, tidak percaya diri sama sekali. Lawan besok, benar-benar terlalu kuat. Petik 2. Bahkan jika kamu kalah, tidak apa-apa. Bagaimanapun, Ling Yun sudah melampaui tingkat yang bisa dicapai oleh seorang praktisi muda yang mendalam. Qin Wuxiang tertawa terbahak-bahak juga, Anda sudah membuat pusat perhatian terbesar di turnamen ranking ini. Saya percaya bahwa di mata kebanyakan orang, Anda sudah menjadi pemenang terbesar di turnamen ranking ini. Petik 2. Saat mereka berbicara, Yun Che merasakan sedikit perasaan jahat menyapu punggungnya. Dia berbalik, melirik lokasi Burning Heaven Clan, dan tersenyum dingin.
Penolakan Yun Ce yang tidak terduga untuk bergabung dengan wilayah pedang surgawi yang perkasa membuat Fen Juecheng merasa sangat lega, dan pada saat yang sama, niatnya untuk membunuh Yun Ce naik beberapa kali lipat. Dia benar-benar yakin bahwa Yun Ce tidak akan benar-benar dapat menahan godaan yang sangat besar untuk bergabung dengan wilayah pedang surgawi yang perkasa. Jika dia tidak bergabung sekarang, dia akan secara sukarela mencari Ling Kun tidak lama kemudian. Lagi pula, di tangannya, masih ada sound transmission jade yang diberikan secara pribadi oleh Ling Kun. Kemudian, jika dia membunuh Yun Ce, dia harus mempercepatnya. Itu harus dilakukan sebelum dia menjadi anggota daerah pedang surgawi yang perkasa. Maka, peluang terbesar adalah tatapan Fen Juecheng menyapu, dan jatuh di kursi Heavenly Spear Thunder Fire Fortress. Dia melihat Mu Tianbei, yang ekspresinya sedap dipandang seolah-olah dia baru saja menelan kotoran. Meskipun dia jauh, kejahatan dan niat membunuh dalam mata elang Mu Tianbei bisa samar-samar dirasakan. Sepertinya, ada bilah yang bagus untuk digunakan. Tangan Fen Juecheng menopang dagunya ketika dia mulai tertawa diam-diam dan mengerikan. Setelah beberapa saat, arena wacana pedang yang penuh luka akhirnya menjadi agak datar dengan perbaikan darurat. Ling Wugu datang ke pusat SWOT Discourse Arena sekali lagi, dan mengumumkan dimulainya pertandingan kedua. Pergi. Ling Yuefeng memberi Ling Yun gerakan menyapu dengan tangannya. Ling Yun mengangguk. Tanpa melihat gerakan atau fluktuasi energi yang mendalam di bawah kakinya, seluruh tubuhnya sudah naik. Saat dia berada di udara, dia meraih ketiadaan dengan telapak tangannya, dan pedang Yuan surgawi yang ada di tangan Ling Jie, terbang dengan sendirinya ke tangannya. Detik berikutnya, dia sudah mendarat di tengah-tengah arena wacana pedang dan berdiri di sana dengan megah. Tepi pakaiannya berkibar, wajahnya yang tampan di dunia lain seperti batu giok, tatapannya seperti air musim gugur. Itu langsung membuat mata banyak gadis muda mekar seperti bunga persik ketika mereka kehilangan kendali atas detak jantung mereka. King Yue, pergi. Jika Anda menang melawan Ling Yun, maka kami sudah mendapatkan tempat pertama di turnamen ranking ini sebelumnya. Chu Yueli berbicara dengan nada yang sangat pasti. Seiring dengan gelombang roh es yang berkibar dan energi dingin yang sedikit melayang, Xia Qingyue juga diam-diam mendarat di depan Ling Yun. Dia masih mengenakan pakaian putih dengan roh biru, dan kasa es menutupi wajahnya. Hanya sepasang mata seperti langit berbintang yang bersinar dengan kecemerlangan yang sangat indah. Melihat sepasang mata ini dari dekat, tatapan tenang Ling Yun menjadi lalai untuk sesaat. Karena ini adalah sepasang mata paling indah yang pernah dilihatnya sepanjang hidupnya. Keindahan semacam ini tidak bisa dijelaskan dan dijelaskan. Dia jelas merasa bahwa ketika dia melihat sepasang mata yang menawan ini, kesadaran dan jiwanya tertarik secara mendalam, dan hampir membuatnya tidak dapat mengalihkan pandangannya. Alangkah indahnya mata, di bawah kerudung muka, haruslah seorang gadis seindah seorang dewi, kan? Ling Yun berpikir dalam hati, dan pada saat yang sama melahirkan keinginan untuk melihat wajah aslinya. Dengan ayunan Celestial Yuan Sword, dia membuat pedang sederhana milik Xia Qingyue, murid Heavenly Sword Villa, Ling Yun, meminta bimbingan Xia Feri. Petik 2. Xia Qingyue tidak menjawab, dan diam seperti patung yang terbuat dari es. Melihat keduanya sudah selesai bersiap, Ling Wugu juga tidak menunda dan berkata dengan suara nyaring, pertandingan kedua semifinal, Ling Yun dari Heavenly Sword Villa, melawan Xia Qingyue dari Frozen Cloud Asgard, pertempuran dimulai. Dengan duel antara Yun Ce dan Ling Jie yang bertepi heran sebagai hidangan pembuka, tidak ada yang punya banyak harapan untuk pertandingan ini. Ini adalah pertandingan dengan hasil yang sudah diputuskan, karena salah satunya adalah Ling Yun. Dan pertempuran dengan Ling Yun, tidak diragukan lagi akan menjadi penindasan satu sisi. Sama seperti apa yang dikatakan Qin Wuxiang, kekuatan Ling Yun telah melampaui tingkat generasi muda. Dalam generasi yang sama, mustahil menemukan siapapun yang bisa menjadi lawannya. Jika bukan karena kata-kata Jasmine, pikiran Yun Ce tidak akan jauh berbeda dari yang lain. Tapi evaluasi Jasmine terhadap Xia Qingyue, mengisi Yun Ce dengan harapan aneh terhadap pertandingan ini. Fokus perhatiannya, juga berpindah dari Ling Yun ke Xia Qingyue. Tidak peduli siapa yang memenangkan pertandingan ini, itu ditakdirkan untuk menjadi pertempuran yang sangat sulit dan pahit besok. Jika Ling Yun menang, sementara Ling Jie sudah sekuat itu pada tingkat ke-6 dari alam mendalam roh, orang hanya bisa membayangkan seberapa kuat Ling Yun, yang berada di tingkat ketiga dari alam mendalam bumi, adalah. Tetapi jika kebetulan, bahwa Xia Qingyue menang, maka Xia Qingyue, yang bahkan bisa mengalahkan Ling Yun, tidak diragukan lagi akan menjadi lawan yang bahkan lebih menakutkan. Xia Qingyue, apakah benar-benar mungkin baginya untuk mengalahkan Ling Yun yang sudah menempati posisi pertama di turnamen ranking ketika ia berusia 17 tahun? Ling Yun berdiri sambil memegang pedangnya saat energi pedang berfluktuasi di sekitarnya. Namun dia tidak bergerak, lawannya adalah seorang gadis, dan selain itu, usianya dan energi yang dalam semua jauh lebih rendah daripada dia. Jadi, dia secara alami tidak akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Xia Qingyue mengangkat tangan batu gioknya, dan di tengah cahaya dingin yang menyilaukan, sebilah Longsword of Ice sejernih kristal telah muncul di tangannya. Dengan penyaluran Frozen Cloud Arts, roh es di sekitarnya melayang di sekitarnya. Menginjak teratai, posisi awal, Frozen Cloud 13 Sword Styles, Silent Moon of Snow, dengan ringan dan cepat menembus. Tampaknya tanpa kekuatan penghancur, itu adalah pesta untuk mata semua orang, namun, hanya Ling Yun yang merasakan gelombang kedinginan yang datang ke arahnya. Tangan kiri Ling Yun terlipat di belakang punggungnya, dan hanya bergerak dengan langkah menjalin sederhana tanpa gerakan keterampilan yang mendalam.
Dia mengangkat Celestial Yuan Sword-nya, tidak mengayunkan jenis keterampilan pedang apapun, dan dengan tenang bertunangan. Dentang 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 dentang. Seiring dengan ayunan kasual pedang Ling Yun, Celestial Yuan Sword dan pedang kristal es bertabrakan beberapa puluh kali dalam sekejap mata. Sejumlah besar aurora es berwarna biru muda dan serpihan es yang menyebar ketika lotus es hancur, dan kemudian melayang di sekitarnya. Dalam pertandingan sebelumnya, gerakan antara Yun Ce dan Ling Jie sebelumnya sengit dan mendebarkan, dan ditargetkan pada lawan. Namun pertempuran antara Ling Yun dan Xia Qingyue, seolah-olah sepasang pria dan wanita tampan menari dengan anggun, itu menakjubkan. Haha, sepertinya, Yuner ingin meninggalkan wajah kecil untuk sisi lain. Lin Yuefeng berkata sambil tertawa. Itu wajar, watak Yuner baik. Ini adalah semifinal, lawan juga hanya seorang gadis, tentu saja ia tidak akan menggagalkan lawan dengan mengangkat tangan seperti sebelumnya. Petik 2. Gerakan pedang Xia Qingyue seolah-olah menarik kupu-kupu biru, dan Ling Yun seolah-olah berjalan di halaman yang tenang. Bersamaan dengan beberapa puluh lotus es yang mekar dan layu, kedua pedang itu juga bertabrakan beberapa ratus kali, mengeluarkan adegan harmonis untuk dicocokkan secara merata. Namun api amarah melonjak di mata Yun Ce saat dia menyaksikan. Kau asteris King Ling Yun. Bahkan ayah di sini belum menari dengan pedang bersama King Yue, istriku, dan kau benar-benar menikmatinya. Jika lawan saya besok adalah Anda, lihat apakah saya tidak akan menghancurkan Anda jauh ke tanah dengan satu serangan. Dentang. Ketika kedua pedang itu berbenturan, sebuah lotus es meledak dengan indah di titik tabrakan. Dengan jungkir balik, tubuh Ling Yun mendarat sekitar 15 meter jauhnya. Dia mengangkat Celestial Yuan Sword secara horizontal. Tatapannya terkonsentrasi saat kekuatan pedang juga mengalami perubahan besar. Niat pedang yang mengelilingi tubuhnya dan pedangnya, juga meledak seolah banjir yang menerobos bendungan. Xia Feri, aku minta maaf. Saat suaranya jatuh, telapak tangan Ling Yun membalik. Saat energi yang dalam dan niat pedang mengalir, Celestial Yuan Sword tiba-tiba berubah menjadi sejumput cahaya dan terbang menuju Xia Qingyue. Selama penerbangan, kecemerlangan pedang Celestial Yuan Sword dengan cepat tersebar, dari satu pedang berubah menjadi 10, dan kemudian beberapa puluhan. Beberapa ratus. Pada akhirnya, itu berubah menjadi bidang pembentukan pedang yang menyelimuti langit dan bumi, dan menyelimuti Xia Qingyue seolah-olah hujan meteor. Wah! Sejumlah besar teriakan mencengangkan terdengar di Sword Discourse Arena. Langkah ini, mereka secara pribadi telah melihat selama pertarungan antara Ling Jie dan Yun Ce. Justru gerakan ini, formasi pedang surgawi, bintang surgawi frenzy. Tapi bintang surgawi frenzy milik Ling Yun ini, lebih dari 10 kali lebih besar, dalam hal pembentukan, daripada yang ditampilkan Ling Jie. Ling Jie hanya menyebarkan 100 lampu pedang, namun Ling Yun telah menyebarkan lebih dari 1000 baris balok pedang. Selain itu, masing-masing dan setiap balok pedang melotot ke titik membuat seseorang tidak dapat melihatnya lurus. Dalam hal kekuatan, itu tidak bisa dibandingkan dengan cara yang sama dengan yang dilakukan oleh Ling Jie. Dari langkah ini, kekuatan menakutkan Ling Yun bisa terlihat jelas. Sepertinya pertandingan sudah berakhir. Hampir semua orang berpikir seperti ini di hati mereka. Formasi semacam ini bahkan mengejutkan beberapa senior dari beberapa sekte. Di dalam generasi yang lebih muda, mustahil bagi siapapun untuk menerimanya. Tidak mungkin bagi Ling Jie atau Yun Ce, dan bahkan lebih untuk Xia Qingyue. Bab 235 Keindahan Dunia Lain. Xia Qingyue benar-benar terjebak dalam formasi pedang. Bagian depannya, belakang, kiri, kanan dan atas, semuanya dipenuhi dengan cahaya pedang yang sangat tajam. Jika itu adalah orang lain, ketika menghadapi formasi menakutkan yang seharusnya tidak digunakan oleh pemuda seperti itu, orang itu mungkin akan bergidik ketakutan. Namun, di matanya yang jernih, tidak ada sedikit pun keraguan. Sosok mungilnya melayang seolah-olah dia seringan awan, dan saat dia melambaikan pedang kristal esnya, beberapa bunga teratai mekar di sekitarnya. Setiap lotus beberapa kali lebih besar dari yang sebelumnya, dan dinginnya yang dilepaskan dari lotus membekukan udara. Suhu di sekitarnya turun dengan kecepatan yang menakutkan. Wajah tenang asli Ling Yuefeng tiba-tiba berubah. Lebih dari 10 lotus es raksasa meledak pada saat yang sama. Ini jelas bukan sesuatu yang mampu seseorang di tingkat ke-8 alam mendalam roh. Ling Yun tidak melepaskan semua kekuatannya sebelumnya, tapi jelas, Xia Qingyue juga tidak. Ding 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 ding. Sejumlah balok pedang berkumpul dan menyerang lotus es. Beberapa balok pedang segera hancur sementara yang lain disegel dengan es di dalam kelopak bunga lotus, tidak dapat melanjutkan lebih jauh. Ling Yun bisa menghancurkan lotus es dengan gelombang pedangnya. Namun sekarang, lotus es raksasa telah diserang oleh ribuan balok pedang, namun tidak ada satu bunga layu. Dalam sekejap mata, setiap lotus es ditikam penuh dengan balok pedang bersegel es dan balok pedang yang belum tersentuh oleh lotus es semua berkumpul dan berhenti di sekitar Xia Qingyue. Orang bisa membayangkan betapa menakutkan dinginnya lotus es ketika melihat mereka menyegel balok pedang Ling Yun yang diubah dari kekuatan dan niat pedangnya yang dalam. Ini adalah pemandangan yang tidak diharapkan siapapun. Ling Yun bahkan lebih terkejut dengan ini. Dia telah bertukar beberapa ratus gerakan dengan Xia Qingyue. Namun, dia tidak ingin membiarkannya kehilangan terlalu cepat dan menjadi malu, karenanya, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Awalnya, dia sepenuhnya yakin bahwa dia bisa mengakhiri pertempuran dengan cepat. Dia tidak pernah berharap langkahnya akan sepenuhnya diblokir oleh lawannya, karena tidak ada satu pun pedang yang menyentuh tubuhnya. Reaksi Ling Yun sangat cepat.
Melihat balok pedangnya disegel dalam es, matanya bersinar dengan cahaya pedang, dan tubuhnya mengalir keluar seperti kilat. Dia meraih udara dan langsung, pedang Yuan Surgawi kembali ke tangannya. Pada saat itu, cahaya Qian melintas dari Celestial Yuan Sword saat ia lenyap seketika dari garis pandang semua orang. Aliran cahaya Qian melintas, tampak seperti bintang jatuh yang jatuh dari langit, itu segera menghilang dari arena wacana pedang. Bintang jatuh menebas semua teratai es menjadi dua dan juga melesat melewati tubuh Xia Qingyue. Ping 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 ping. Teratai es dan balok pedang tertutup mereka semuanya hancur pada saat yang sama, mengisi langit dengan kristal es. Sepertinya itu saat ini sedang berada di pusat Sword Discourse Arena. Tubuh Ling Yun juga muncul sekitar 30 meter di belakang Xia Qingyue. Ketika semua orang akhirnya kembali fokus ke lokasi baru Ling Yun, semua orang kewalahan karena terkejut. Selain beberapa penatua yang kuat, tidak ada yang bisa dengan jelas mencari tahu bagaimana ia sampai ke lokasi itu. Yang bisa mereka lihat hanyalah cahaya Qian yang tiba-tiba melintas melewati mata mereka. Tidak ada kata yang bisa menjelaskan keheranan dari satu gerakan ini. Sangat cepat, Yun Ce berbicara dengan kata-kata. Dia bisa merasakan bahwa kecepatan lampu kilat itu bukan keterampilan gerakan yang mendalam. Sebaliknya, itu datang dari pedang Yuan Surgawi. Untuk orang normal, orang itu menggerakkan pedang. Tapi langkah sebelumnya dari Ling Yun, adalah niat pedang besar menggerakkan pedang dengan orang itu. Itu bukan orang yang mengendalikan pedang. Tangan yang dipegang secara horizontal di depannya diturunkan perlahan saat Ling Yun berbisik, tolong menyerah. Meskipun kamu beberapa kali lebih kuat dari yang diharapkan, kamu masih belum cocok untukku. Aku tidak ingin melukaimu, peri. Petik 2. Saat dia berbicara, dia perlahan berbalik. Sama seperti dia benar-benar berbalik menghadap Xia Qingyue, suaranya tiba-tiba tersangkut di tenggorokannya dan dia tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Ekspresi awalnya yang tenang tiba-tiba tertegun. Bahkan pikirannya menjadi kosong, ketika visi dan pikirannya dibiarkan dengan ilusi langit yang tampaknya berasal dari dunia imajiner. Setelah memotong panjang, lengan kanan Xia Qingyue terkulai, dan itu mengungkapkan setengah dari lengan giok putih salju. Tapi pedang Ling Yun tidak hanya memotong setengah lengan bajunya. Di tengah angin dingin, kerudung wajah putih salju Xia Qingyue perlahan melayang turun, dan wajahnya yang semula tertutup terungkap kepada semua orang yang hadir. Seluruh arena wacana pedang langsung menjadi sunyi ketika semua orang yang hadir menjadi terengah-engah. Kulit Xia Qingyue sangat putih tetapi bukan putih pucat yang akan membuat orang tidak nyaman. Itu seputih salju murni dengan keputihan yang sempurna dan bercahaya. Meskipun cahaya dari matahari tidak menyilaukan, kilau kulitnya yang bersalju begitu sempurna sehingga membuat orang-orang terpesona. Kulitnya tampak seperti salju selama musim dingin dengan banyak sinar matahari. Setengah lengannya yang terungkap karena lengannya yang terpotong, sehalus biok jernih. Sangat indah. Mengabaikan semua yang lain, kulit putih seputih saljunya saja mampu menangkap jiwa bahkan manusia di dunia ini. Di salju putihnya kulit alis yang tipis dan panjang yang tampak seperti bulan sabit. Dia juga memiliki mata berair jernih yang dalam dan pipinya yang manis lebih putih daripada salju. Lesung pipinya indah seperti yang digambarkan dalam puisi dan lukisan. Bibirnya yang lembut, yang merupakan pemerah pipi merah muda yang indah, seolah-olah dewa sendiri yang menariknya dengan sangat hati-hati, sangat cantik. Semua ini berkumpul pada satu gadis, menampilkan keindahan yang membuat langit dan bumi, bintang dan bulan, semua pucat dibandingkan. Saat wajah Xia Qingyue terungkap, kecemerlangan mutlak tampaknya telah menghalangi setiap warna lainnya. Napas semua orang berhenti dan seolah-olah jantung mereka berhenti berdetak. Dalam hati mereka, mereka menggemakan ungkapan yang sama. Apakah dia seorang dewi yang turun dari surga? Bagaimana mungkin ada keindahan absolut di dunia ini? Yang memiliki reaksi terbesar tidak diragukan lagi adalah praktisi muda yang mendalam. Mereka telah sepenuhnya terpaku dan jiwa mereka tampak seolah-olah mereka tanpa sadar telah terbang keluar. Bahkan ahli waris klan, yang biasanya tidak kekurangan kecantikan di sekitar mereka juga terpesona karena mata dan pikiran mereka tidak bisa meninggalkan kecantikan Xia Qingyue. Mereka semua tidak bisa lagi merasakan keberadaan mereka sendiri. Bahkan para pria parubaya dan para tetua, yang rambut dan janggutnya sudah memutih, terpesona dan terpesona. Xiao Klan, Xiao Kuanglei, Xiao Zeng dan Xiao Nan semuanya memiliki ekspresi yang sama, mereka menatapnya seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Membakar surga klan Fen Juecheng telah tanpa sadar berdiri dari kursinya dan matanya dipenuhi dengan obsesi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika mereka sudah memiliki reaksi besar, jelas yang lain juga memiliki reaksi besar. Orang yang paling tenang di seluruh arena juga orang dengan kekuatan terdalam yang paling lemah, Xia Yuanba. Wow, seperti yang diharapkan, kakak-kakak besar jadi lebih cantik. Xia Yuanba diucapkan dengan suara lembut. Suasana di sekitar arena tiba-tiba menjadi aneh, menyebabkan dia melihat ke kiri dan ke kanan, sebelum melihat Yun Ce. Dia bergumam dalam kebingungan, semua orang terlihat sangat aneh. Bahkan kakak ipar juga. Petik 2. Ketika dia awalnya melihatnya selama pernikahan mereka, Yun Ce sudah sangat terkejut. Hari ini, dia sangat terkejut. Hanya 18 bulan saja bisa membawa perubahan besar pada penampilan seorang gadis. Xia Qingyue yang berusia 16 tahun sudah cantik melebihi gadis-gadis normal. Sekarang, dia berusia 17,5 tahun. Dengan makanan dari es dan salju Frozen Cloud Asgard, dia hanya bisa digambarkan sebagai cantik di luar dunia fana, yang telah membuatnya bahkan menatap kosong. Ini juga salah satu alasan mengapa dia mengenakan cadar.
Tidak hanya pria, bahkan wanita seperti Chang Yue sangat kagum dengan kecantikannya. Meskipun dia juga memiliki kecantikan absolut dengan status yang sangat mulia untuk dicocokkan, di depan seorang dewi yang seharusnya tidak berada di dunia manusia, dia merasa malu dengan penampilannya untuk pertama kalinya. Meskipun dia tahu dia seharusnya tidak memiliki perasaan seperti itu, dia memiliki perasaan rendah diri. Melihat sikap Xia King Yue, perasaan seperti itu tak terkendali datang. Saat dia berbalik untuk melihat ekspresi bingung Yun Che, dia mengulurkan tangannya dan dengan erat meraih lengannya. Beberapa tetua yang menghadiri turnamen peringkat 30 tahun yang lalu akan menyadari bahwa adegan ini sangat mirip dengan ketika kerudung wajah Chu Yue-chan turun pada waktu itu. Pada saat itu, adegan yang sama telah diputar ulang pada panggung yang sama 30 tahun kemudian. Demikian pula, itu disebabkan oleh seorang murid dari Frozen Cloud Asgard. Diam-diam melihat reaksi kerumunan dan mengingat sakit hati sejak saat itu, menyebabkan air mata mengalir di mata Ling Yuefeng. Dalam ingatannya, dia tidak menyadari bahwa Suan Yuan Yufeng sedang menatapnya. Reaksinya membuatnya perlahan mengerutkan kening. Setelah itu, dia berbalik dan menatap putranya Ling Yun. Dia yang paling dekat dengan Xia King Yue. Dari matanya, dia mengungkapkan pandangan melamun yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pandangan seperti itu bahkan tidak muncul ketika dia menaklukkan pedang Yuan Surgawi pada usia muda 17 tahun. Dada Suan Yuan Yufeng naik drastis, saat dia berbicara dengan suara rendah, Frozen Cloud Asgard. Kamu telah melukai suamiku di masa lalu. Sekarang, kamu akan melukai putraku. Apakah kamu ingin membuatnya mengikuti jejak ayahnya? Dia berbicara dengan sangat lembut yang hanya dia sendiri yang bisa mendengar. Dalam suaranya, orang bisa merasakan perasaan yang mirip dengan kebencian, tapi itu lebih dari kecemburuan. Kecemburuan seorang wanita, tidak hanya terjadi di antara orang yang berusia sama. Penampilan selalu merupakan hal terpenting yang diperhatikan wanita. Suan Yuan Yufeng sudah berusia 51, tetapi sebagai seorang praktisi yang mendalam di paruh kemudian dari Sky Mendalam Realm, dia terlihat tidak lebih dari 30. Jika dia berpakaian lebih muda, dia pasti bisa tampil sebagai adik Ling Yun. Penampilannya, juga di atas rata-rata. Namun, seseorang harus mempertimbangkan apa yang dia bandingkan dengan. Dibandingkan dengan kebanyakan gadis lain, dia benar-benar cantik. Namun, jika dibandingkan dengan Xia King Yue. Terus terang, itu seperti membandingkan lumpur dan awan yang paling berwarna. Serangan Ling Yun bisa dikatakan mengejutkan dunia. Jilbab yang menutupi muka juga merupakan sesuatu yang tidak diharapkan Xia King Yue. Melihat reaksi kerumunan, dia menghela nafas. Mengangkat tangannya yang bersalju, dia mengeluarkan kerudung es baru untuk menutupi wajahnya, sekali lagi menutupi keindahan absolut yang membuat langit dan bumi berwarna pucat sambil menumpulkan matahari dan bulan. Gambar paling indah di dunia yang ditutupi tanpa ampun membawa orang yang tak terhitung jumlahnya kembali ke akal sehat mereka. Apakah dia seorang dewi, seorang murid dari salah satu sekte bergumam bodoh saat dalam keadaan linglung? Wanita, bisakah sebenarnya ini secantik ini? Aku merasa jiwaku meninggalkan tubuhku barusan. Putri Salju yang legendaris. Mungkinkah paling banyak sejauh ini? Putri Salju. Siapa Putri Salju? Apa, Anda bahkan tidak tahu keindahan teratas benua langit yang mendalam, Putri Salju. Dia adalah putri tunggal Kaisar Divine Phoenix Empire saat ini. Ketika dia berusia 13 tahun, dia secara terbuka diakui sebagai kecantikan terbaik di benua itu dan dicap oleh orang-orangnya sebagai anak surga yang dicintai, mutiara Divine Phoenix Empire, harta yang diberikan Dewa Harta kepada Divine Phoenix Empire. Dalam Divine Phoenix Empire, keberadaannya seperti agama. Petik 2. Orang-orang dari Divine Phoenix Empire mungkin tidak tahu siapa kaisar mereka, mungkin tidak tahu apa itu Divine Phoenix Sekte, tetapi mereka semua pasti tahu tentang Putri Salju. Rumor mengatakan bahwa beberapa pelukis top ingin melukis potret Putri Salju tetapi tidak ada yang bisa melakukannya. Ketika pelukis terkemuka di Divine Phoenix Empire telah melihat Putri Snow, ia segera melemparkan kuas catnya dan mengklaim bahwa bahkan jika semua pelukis di dunia berkumpul, tidak ada yang bisa mewakili pesonanya dengan baik. Wah, hanya 13 dan menamai kecantikan teratas di benua langit yang hebat, mungkinkah itu berlebihan? Mungkinkah dia lebih cantik dari Perisia? Petik 2. Petik 2 titik. Tidak tahu. Tapi itu tidak mungkin. Perisia sudah cantik melebihi impianku. Aku benar-benar tidak percaya ada orang di dunia ini yang lebih cantik darinya. Petik 2. Bab 236 S Phoenix Pita Bunga Salju. Aku ingin dia. Aku harus memilikinya. Dada Xiao Kuang Yu dan Xiao Kuang Lei naik turun saat mereka mengeluarkan kata-kata yang persis sama dari pikiran mereka. Sebagai putra Master Sekte Xiao Sekte, mereka adalah orang-orang yang ditakdirkan untuk memandang rendah dunia di masa depan. Bagi mereka, wanita hanyalah aksesori pria. Mereka tidak pernah berpikir, dan juga tidak pernah percaya bahwa akan ada wanita yang akan membuat mereka kehilangan hati. Namun sekarang, wanita ini muncul. Mereka sangat merasa bahwa jika mereka memperoleh wanita ini, itu benar-benar berarti bahwa seseorang tidak menjalani hidup mereka dengan sia-sia dan merupakan puncak nyata kehidupan seseorang. Dan jika itu harus dibandingkan, posisi masa depan Xiao Sekte Master tidak terlihat sedikit menarik. Dan ini, juga merupakan pemikiran hampir setiap orang dengan kualifikasi yang cukup. Adapun mereka yang tidak memiliki kualifikasi, mereka hanya bisa merasa malu dengan inferioritas mereka setelah terpana tanpa henti. Apa yang tersisa, hanyalah fantasi yang sejauh awan di cakrawala bergema di benak mereka. Petik 2. Dia benar-benar menjadi lebih cantik, dan usianya baru 17 tahun.
Setelah beberapa tahun berlalu, itu bukan masalah bercanda. Yun Ce bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Ketika dia melihat reaksi seluruh audiens, tidak mungkin baginya untuk tidak merasakan sepotong kesombongan, karena gadis muda yang telah menyerang seluruh audiens adalah istrinya yang dinikahkan secara resmi. Tetapi dia percaya bahwa jika fakta ini ingin dipublikasikan, dia akan ditusuk ke sarang lebah oleh tatapan iri dan kebencian yang tak terhitung jumlahnya. Xia Qingyue selalu tahu tentang kecantikannya sendiri, tetapi dia tidak pernah percaya bahwa itu adalah hadiah alami yang penting. Seringkali, dia bahkan berharap penampilannya sedikit lebih rata. Datang ke turnamen peringkat ini dengan wajah tertutup adalah perintah pribadi Asgard Mistress, dan dia sendiri, tidak sedikit pun menentangnya. Chu Yueli juga mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa dia tidak boleh membiarkan kerudung es jatuh dari wajahnya. Tapi langkah ajaib Ling Yun yang sebanding dengan cahaya yang mengalir, telah membuat kecelakaan ini yang tidak ingin dilihatnya, terjadi. Ling Yun, adalah Ling Yun. Tapi ini tidak mempengaruhi kondisi pikiran Xia Qingyue sedikitpun. Selama proses di mana kerudung es jatuh ketika dia menutupi wajahnya lagi, dia hanya mengeluarkan desahan ringan. Namun, itu berbeda untuk Ling Yun di depannya. Ling Yun yang selalu menjaga pikirannya dengan niat pedang, yang hatinya bukan setitik tanah terkecil, jelas-jelas kacau karena bernafas. Matanya tidak lagi dipenuhi dengan ketenangan bermartabat dan malah diliputi oleh keresahan yang tidak bisa tenang sampai lama. Untuk Ling Yun, ini adalah pertama kalinya ini terjadi sejak lahir. Pertama kali pikirannya menjadi berantakan di depan lawan duel yang dia lawan. Seperti Ling Yuefeng yang telah melihat penampilan sejati Chu Yuechan tahun itu. Ling Yun tidak diragukan lagi kuat. Jika dia tidak cukup lunak sehingga dia hanya memotong lengan dan kerudung kate, dan bukannya membidik tenggorokannya, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Meskipun dia memiliki bakat bawaan yang tak tertandingi, dia memiliki titik lemah yang fatal, yaitu kurangnya pengalaman tempur yang sebenarnya. Hal semacam ini adalah sesuatu yang seseorang dengan bakat bawaan yang bahkan lebih besar akan kesulitan menebusnya. Pada titik ini, dia jauh dari Yun Ce. Namun, ini juga membunyikan alarm di Xia Qingyue. Terhadap lawan yang menakutkan seperti Ling Yun, dia tidak bisa lagi melakukan reservasi. Dia menarik longsword kristal es di tangannya. Dengan gelombang ringan lengan kanannya, sinar putih tiba-tiba melayang di sebelahnya, menjadi pita panjang berwarna putih menari. Pita putih panjang itu setengah kaki lebar dan 20 kaki panjang. Dengan tubuh putih yang berkilau seperti batu giok dan sehalus satin, kilauannya bisa mencerminkan citra seseorang. Kemilau itu dilengkapi dengan cahaya yang menghujani dari jauh di atas langit, dan dilapisi oleh bidang kilau kabur, ketika roh-roh es misterius dan tipis melayang di sekitar tubuhnya. Pita panjang memiliki kesadaran spiritual, saat melayang di sekitar tubuh Xia Qingyue, berputar-putar seperti ular putih yang cerdas. Dengan keterikatan roh esnya yang memercik dan aurora es di sekitarnya, itu terlalu indah untuk diserap sekaligus. Itu adalah. Ini senjata mendalam langit badai Cloud Asgard. Pita es Phoenix Snowflower. Seperti yang diharapkan, setelah Sui Wushuang dan Wu Suexin telah dieliminasi, itu telah diserahkan kepada Xia Qingyue. Petik 2. Tapi aku sudah mendengar bahwa Ice Phoenix Snowflower Ribbon sangat sulit dikendalikan. Tidak hanya membutuhkan setidaknya realem bumi yang mendalam untuk mengeluarkan bahkan sedikit kekuatannya, seni beku laut seseorang harus lebih tinggi dari tahap kelima. Lawannya adalah Ling Yun. Ling Yun sudah mencapai puncak penguasaan untuk Celestial Yuan Sword. Bahkan jika dia mengeluarkan pita Ice Phoenix Snowflower, masih mungkin mustahil bagi situasi untuk berubah menjadi lebih baik. Paling-paling, hanya akan ada sedikit perjuangan. Petik 2. Ketika satu-satunya Frozen Cloud Asgard, Sky Profound Weapon muncul, itu akan menjadi pusat perhatian. Dan pada saat ini, Xia Qingyue melakukan sesuatu yang aneh. Mengulurkan tangan batu giok salju putihnya, dia meraih liontin rata-rata di lehernya dan dengan ringan menariknya ke bawah. Seketika liontin batu giok putih meninggalkan tubuhnya, aura energi yang mendalam yang dipancarkan tubuh Xia Qingyue tiba-tiba meningkat tajam. Dalam satu nafas singkat waktu, tingkat ke-8 asli dari alam mendalam spirit melangkah ke tingkat ke-9 dari alam mendalam roh, kemudian ke tingkat ke-10 dari alam mendalam spirit. Kemudian menerobos domain spirit mendalam realem untuk tiba di tingkat pertama dari alam mendalam bumi. Tingkat kedua dari alam mendalam bumi. Sampai akhirnya, berhenti di tingkat ketiga dari alam mendalam bumi. Intensitas aura kekuatan yang mendalam, secara merata dicocokkan dengan Ling Yun. Perubahan seperti ini jelas tidak dapat dirasakan secara khusus oleh para praktisi muda yang mendalam yang tidak memiliki kekuatan mendalam yang cukup. Namun, para penatua di realem bumi mendalam atau di atas, semua menjadi pucat karena kaget dan berdiri dari kursi mereka dengan takjub. Apa? Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Dalam turnamen peringkat ini, Ling Yuefeng telah terkejut melebihi harapannya berkali-kali, tetapi semua yang ditambahkan bersama gagal karena kejutan ini. Bukan hanya dia, terlepas dari anggota Frozen Cloud Asgard, semua orang yang merasakan perubahan dalam kekuatan Xia Qingyue yang mendalam, termasuk Xiao Juetian, Fan Moli, Xiao Boyun, Qin Wuxiang, dan lainnya. Semuanya mengenakan ekspresi kaget, seolah-olah mereka secara pribadi melihat sebuah bangunan dari istana surgawi di langit. Kepala istana Qin, ada apa? Yun Ce dan Chang Yue segera bertanya ketika wajah Qin Wuxiang berubah secara dramatis ketika dia tiba-tiba berdiri. Qin Wuxiang terengah-engah, dan menjawab dengan susah payah dengan suara yang sangat serak, sebenarnya. Adalah, tingkat ketiga dari alam mendalam bumi. Chang Yue dan Xia Yuanba sangat terkejut sehingga mulut mereka terbuka.
Ekspresi Yun Ce juga segera menegang di tempatnya sebagai keheranan mendalam melintas di kedalaman matanya. Selama penilaian kekuatan mendalam turnamen peringkat, kekuatan mendalam Ling Yun terungkap berada di tingkat ketiga dari alam mendalam bumi dan mengejutkan seluruh penonton, tetapi meskipun mereka telah terkejut, itu bukan seolah-olah mereka tidak bisa menerimanya. Ini karena Ling Yun sudah berada di tingkat ke-9 dari alam mendalam roh pada usia 17. Dengan bakat bawaannya yang menakjubkan, menembus ke tingkat ketiga dari alam mendalam bumi pada usia 20 tidak terlalu konyol. Tapi, Xia Qingyue baru 17 tahun ini. 17 di tingkat ketiga dari alam mendalam bumi, konsep macam apa itu? Ini telah menghancurkan judul Ling Yun yang diakui secara publik, nomor satu generasi muda Kekaisaran Angin Biru. Tidak hanya itu, bakat bawaan ini telah benar-benar hancur oleh tanah longsor. Dari sejarah lengkap Blue Wind Empire, ini juga belum pernah terjadi sebelumnya. Itu sepenuhnya layak dan sama sekali tidak diskon untuk mengatakan bahwa ini adalah nomor satu sepanjang sejarah. Seperti yang diduga, kekuatannya yang dalam tersembunyi. Meskipun aku tidak pernah mengira itu ada hubungannya dengan kalung miliknya itu. Jasmine mendengus dingin. Yun Ce. Kalung yang diambil Xia Qingyue disebut, mutiara penipuan beku. Itu bisa dengan sempurna menekan tingkat kekuatan mendalam pemakai sesuka hati. Itu benar, tidak hanya itu bisa menekan, itu juga bukan penyembunyian yang bisa dengan mudah dideteksi. Jika seseorang tidak dengan sengaja menggunakan energi yang dalam untuk meneliti dengan cermat kalung yang tidak biasa ini, bahkan singgasana akan sangat sulit ditemukan. Kembali ketika dia berada di Floating Cloud City, kekuatan sejati Xia Qingyue yang sebenarnya juga telah disembunyikan oleh Pearl of Frozen Deception ini. Dalam turnamen peringkat ini, menyembunyikan kekuatannya yang mendalam adalah pilihan yang harus dibuat Xia Qingyue. Kalau tidak, jika dia segera mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, itu jelas berapa banyak sensasi dan keributan yang akan memicu. Realem bumi mendalam pada usia 17 belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi mencapai level ketiga dari alam mendalam bumi pada usia 17 tahun, bakat berbakat bawaan semacam ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata apapun oleh semua orang yang hadir. Xiao Sek, Burning Heaven Clan, dan bahkan Heavenly Sword Villa tidak akan pernah percaya bahwa mereka sendiri dapat memelihara dan menghasilkan murid dengan kemampuan seperti itu. Wajah tak tertandingi yang mengejutkan seluruh hadirin, kemudian diikuti oleh pengungkapan bakat bawaan tak tertandingi di depan mereka. Di tengah keterkejutan mereka, para ahli itu tidak dapat membantu tetapi meragukan apakah wanita muda berusia 17 tahun ini fana, jika dia adalah putri surga yang dikirim ke dunia manusia oleh Kaisar Langit dari Istana Surgawi, itulah sebabnya dia menerima berkat luar biasa dari surga. Di mata semua orang, duel ini disangka menjadi naksir sepihak oleh Ling Yun. Tetapi sekarang, situasinya telah sangat berubah. 3 tahun yang lalu, di tingkat ke-9 dari roh mendalam alam, Ling Yun dengan mudah mengalahkan Mu Ling Sui, yang berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam roh. Tanpa ragu, dia memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk menantang mereka yang tingkatannya lebih tinggi. Sebagai hasilnya, dari titik itu, Ling Yun harus menjadi dominan seperti sebelumnya, bahkan jika itu tidak akan menjadi kemenangan yang menghancurkan kali ini. Meskipun dalam hal bakat, di depan Xia Qingyue, dia sudah menderita kekalahan telak. Dia bahkan tidak pada tingkat yang sama. Dan di seluruh Kekaisaran Angin Biru, orang lain yang dapat disebutkan dalam nafas yang sama seperti dia, sama sekali tidak dapat ditemukan. Ling Yun, yang paling dekat dengan Xia Qingyue, adalah orang yang dengan jelas merasakan perubahan dalam kekuatannya yang mendalam. Jantungnya melonjak dan tersapu seolah-olah gelombang laut yang bergulung-gulung itu sulit ditenangkan. Dalam garis pandangnya, Xia Qingyue perlahan-lahan mengulurkan lengannya. Seiring dengan gerakan kecil itu, lintasan Ice Snow Ribbon juga berubah menjadi lebih cepat dan mudah dilihat, seolah-olah itu adalah peri kecil yang bermain-main di sekitar Dewi yang cantik. Setengah lengan terputus diam-diam digantung, memperlihatkan setengah lengan batu giok begitu adil dalam warna yang hampir transparan. Seolah-olah itu telah diukir dari pusat batu giok paling sempurna di dunia, itu sangat indah. Tuan Ling, terima kasih banyak atas kelonggaran dalam pemogokan Anda sebelumnya. Kalau tidak, Qingyue pasti sudah kalah. Qingyue akan keluar sekarang. Petik 2. Suara menyentuh, samar-samar yang terdengar seperti musik surga keluar dari antara bibirnya yang seperti kelopak dan tertinggal di samping telinga Ling Yun, membuatnya menatap kosong tanpa reaksi untuk waktu yang lama. Pada saat ini, godaan dingin Ling Yuefeng tiba-tiba terdengar di benaknya, Yuner, fokus. Transmisi suara roh Ling Yuefeng seperti percikan air dingin yang mengalir di atas kepalanya, dan segera menjernihkan kepalanya dalam sekejap. Menggunakan kecepatan tercepat yang mungkin, dia dengan cepat mengesampingkan semua gangguan dan mengendalikan pikirannya. Ketika niat pedangnya kembali, dia tidak berbicara, dan menggunakan kekuatan pedangnya untuk menjawab. Mengarahkan Celestial Yuan Sword ke depan dengan ujungnya yang tajam keluar, distorsi besar muncul di udara saat kekuatan pedang yang tak tertandingi dilepaskan. Seperti gelombang bergelombang, namun tidak berbentuk, ia menyapu seluruh sword di Scorse Arena. Dalam sekejap, dia sepertinya telah menjadi pusat dunia. Bahkan para penonton yang berada paling jauh darinya dapat dengan jelas merasakan aura yang menekan dan mengesankan. Sensasi semacam itu terasa seolah-olah seseorang telah menunjuk dengan ujung pisau yang tajam di antara alis mereka. Dingin ini membuat satu gemetar dari kepala hingga ujung kaki. Itu bahkan lebih kaya dan kuat daripada kekuatan pedang Ling Jie ketika dia memegang pedang ganda, setidaknya 10 kali. Pedang Yuan Surgawi bahkan bergema saat menusuk keluar. Dalam sekejap, seluruh orang Ling Yun menghilang.
Satu-satunya hal yang bisa ditangkap oleh orang banyak dengan mata mereka hanyalah pancaran pedang berwarna cian dan riak-riak khas di udara. Itu benar, itu adalah riak spasial yang ditimbulkan oleh pemotongan ruang yang benar-benar dan sah, dan bukan tingkat distorsi spasial kecil yang digerakkan oleh kekuatan pedang Lingjie. Pada dasarnya tidak mungkin membandingkan keduanya dalam kategori yang sama. Ketajaman indera Xia Qingyue secara alami juga meningkat pesat ketika dia telah melepaskan semua kekuatannya yang mendalam. Serangan pedang ini tidak mungkin lagi dilacak dengan matanya. Bagian atas tubuhnya bergerak sedikit dan pita Ice Phoenix Snowflower langsung menari. Saat Kemilau Putih berenang, itu tepat menyentuh pedang Yuan Surgawi yang melesat ke arahnya. Detik berikutnya, Ice Phoenix Snowflower Ribbon seakan ular yang cerdas yang baru saja bangun, seperti membungkus tubuh pedang seolah-olah petir. Pada saat yang sama, gelombang energi dingin yang cukup untuk membekukan ruang itu sendiri tiba-tiba meledak. Bab 237 Pedang Roh Doppelganger. Ice Phoenix Snowflower Ribbon adalah senjata yang sangat unik, itu mirip dengan cambuk, namun juga sangat berbeda dari cambuk. Beberapa sifat khususnya bahkan lebih unik. Ling Yun telah bertarung dalam pertarungan yang tak terhitung sebelumnya, tapi itu masih pertama kalinya dia menemukan senjata jenis ribbon ini. Meskipun dia bisa mengatakan bahwa melibatkan adalah salah satu metode serangan intinya, Ling Yun sama sekali tidak berharap bahwa kecepatan melibatkan sebenarnya sangat cepat dan sombong. Semburan kekuatan besar yang hampir tidak bisa ditangkal tiba-tiba bergerak dari tangannya, dan ketika dia tertangkap basah, pedang Yuan Surgawi langsung terjerat keluar dari tangannya. Meskipun Ling Yun terkejut, dia tidak panik. Dia mundur kembali seolah-olah kilat, menghindari serangan Ice Phoenix Snowflower Ribbon, dan memperpanjang telapak tangannya saat niat pedang tersalurkan. Celestial Yuan Sword yang terjerat dengan cepat lolos setelah beberapa saat perjuangan yang intens di dalam Ice Phoenix Snowflower Ribbon, dan terbang kembali ke tangannya dengan sendirinya. Pedang surgawi dari petir ekstrim. Dengan ayunan pedang Yuan Surgawi, ada ledakan petir memekakkan telinga dan lebih dari 100 baris cahaya pedang menyerang ke arah Xia Qingyue seolah-olah itu adalah kecemerlangan petir. The Ice Phoenix Snowflower Ribbon berubah dari pelanggaran ke pertahanan saat berputar di sekitar tubuhnya dengan kecepatan tinggi dan mencegat semua sinar pedang petir. Namun, serangan akhir Ling Yun juga menusuknya pada saat ini seperti menggelinding guntur, balok pedang yang tampaknya bersembunyi di celah-celah dalam ruang, langsung pergi untuk pembukaan kecil Ice Snow Ribbon yang diproduksi dalam tariannya. Menghadapi serangan pedang berbahaya ini, Ice Phoenix Snowflower Ribbon yang lentur seperti ular, tiba-tiba melesat keluar, dan langsung bertabrakan dengan Celestial Yuan Sword. Seiring dengan suara, dentang, yang menusuk telinga, Ice Phoenix Snowflower Ribbon menemui jalan buntu dengan Celestial Yuan Sword begitu saja. Pita panjang yang semula selembut sutra, tampak seperti telah berubah menjadi baja halus yang tak tergoyahkan di saat ini. Dan benar-benar memblokir serangan pedang yang dipenuhi sampai penuh dengan niat pedang Ling Yun. Bang! Saat Lotus Es meledak, Xia Qingyue dan Ling Yun keduanya terpesona mundur secara bersamaan. Xia Qingyue dengan anggun mendarat, tetapi ketika Ling Yun mendarat, lapisan es yang tebal menutupi kedua tangannya. Alisnya berkedut sebelum akhirnya dia membekukan salju dengan sedikit usaha. Dia kemudian melihat pita panjang dan putih salju dengan tatapan yang sangat heran. Itu jelas hanya pita panjang, bagaimana mungkin itu benar-benar berubah sekuat pedang? Untuk benar-benar dapat menggunakan pita Snowflower S Phoenix ini yang paling sulit dikendalikan, begitu bebas. Bagaimana ini mungkin? Ling Yuefeng berseru tak terkendali dalam keterkejutan. Jika dia tahu bahwa itu baru 1 tahun sejak Xia Qingyue pertama kali berhubungan dengan Ice Phoenix Snowflower Ribbon, tidak pasti apakah dia akan langsung pingsan karena shock. Bagian dari jiwa Ice Phoenix tersegel di dalam Ice Phoenix Snowflower Ribbon, dan itu sangat sulit untuk dikendalikan. Asgard Nyonya telah menggunakan seluruh 30 tahun, sebelum dia bisa menampilkan 100% dari kekuatannya. Namun Qingyue hanya membutuhkan waktu 1 tahun, dan sudah bisa menunjukkan hampir 70% dari kekuatannya. Praktis mustahil bagi orang lain dengan kemampuan komprehensif seperti ini untuk muncul di Asgard kita, bahkan setelah ribuan tahun. Chu Yueli menyaksikan saat dia memuji. Celestial Yuan Sword adalah senjata mendalam langit, pita Es Phoenix Snowflower adalah senjata mendalam langit juga. Tapi ada juga perbedaan antara senjata mendalam Sky, pedang tanpa batas dari Heavenly Sword Villa adalah senjata mendalam langit bermutu tinggi, dan pedang Yuan Surgawi dan pedang Celestial yang kira-kira kelas menengah. Namun, Ice Phoenix Snowflower Ribbon adalah senjata mendalam Sky bermutu tinggi yang asli. Hanya dengan melihat kemahiran menggunakan, Xia Qingyue tampaknya tidak kalah melawan Ling Yun, yang telah menerima Celestial Yuan Sword 3 tahun yang lalu juga. Jadi, dalam hal senjata, Xia Qingyue memiliki keunggulan absolut. Setelah beberapa putaran pertukaran sebelumnya, Ling Yun juga menjadi samar-samar menyadari hal ini. Namun, dia sama sekali tidak takut dengan perbedaan senjata. Apa yang benar-benar mengejutkannya, adalah fakta bahwa fondasi kekuatan mendalam Xia Qingyue sebenarnya tidak kalah dengan dia sedikitpun. Hahaha. Dengan raungan nyaring, putih di mata Ling Yun dengan cepat mencabut. Dalam pupil yang diperbesar, 2 siluet pedang ditampilkan. Semua niat pedang di tubuhnya disulap tanpa kendali, dan cukup kuat sehingga hampir berubah padat. Sekilas, seolah-olah sekelompok api transparan membakar tubuhnya. RIIP. Pedang Ling Yun menyerang, membawa badai siluet pedang yang menghapus langit. Perubahan kekuatan pedang Ling Yun juga membuat alis tipis Xia Qingyue bergerak, Ice Phoenix Snowflower Ribbon menari-nari di udara, dan gelombang aura dingin yang menusuk tulang menyelimuti langit Ling Yun yang meliput Fata Morgana pedang. Bang!
Penghalang energi besar yang dibuat Ling Wugu secara langsung meretakkan seketika energi mereka yang dalam berbenturan. Pada saat ini, dua ahli hebat dari alam mendalam bumi ini akhirnya dan benar-benar memulai duel kekuatan penuh mereka. Pedang itu seperti cahaya yang mengalir dan petir, tetapi pita itu pada waktu seperti kabut, pada saat sekuat es yang dalam, kadang-kadang kusut, disapu, ditusuk, dan ditebas. Namun semua transformasi ini dengan mudah menari di dalam tangan Xia Qingyue tanpa sedikit pun kecanggungan. Jika orang biasa menghadapi senjata semacam ini untuk pertama kalinya, mereka pasti akan terpesona dan tidak akan bisa mengimbangi. Tapi Ling Yun adalah Ling Yun, meskipun keterampilan pedangnya tampak seperti serangan yang menekan, pada kenyataannya, mereka semua tipuan. Bertahan sambil berpura-pura menyerang, ia menggunakan mata dan kesadarannya untuk menangkap berbagai transformasi pita Ice Phoenix Snowflower secara keseluruhan. Setelah lebih dari 300 serangan pedang, dia sudah beradaptasi dengan itu, dan bergeser dari pertahanan ke pelanggaran, setiap serangan pedang diarahkan pada bukaan Ice Phoenix Snowflower Ribbon. RIP. Saat cahaya pada pedang menyala, lebih dari 10 garis tanda yang dalam muncul di tanah yang rata. Ledakan. The Ice Phoenix Snowflower Ribbon dengan lembut membelai tanah. Namun justru tindakan membelai yang tampaknya lembut dan lembut ini memunculkan suara yang menghancurkan telinga. Celah memanjang dengan aura dingin yang mencengangkan dengan kecepatan ekstrim, dan hanya berhenti ketika mencapai kaki Ling Wugu, membuatnya berurutan mundur-mundur dengan panik. Ling Yun melompat dan bergerak di udara. Setiap langkah yang diambilnya, angin puyuh pedang akan muncul. Ketika dia telah mencapai Xia Qingyue, lebih dari 30 bilah pedang-pedang menyapu ke arah Xia Qingyue dari arah yang berbeda, dan dalam setiap bilah pedang-pedang, ada beberapa puluh balok pedang yang tersembunyi. Ling Yun datang dari depan, dan puluhan pedang angin puyuh yang datang dari sekitarnya, adalah situasi putus asa yang membuat empedu seseorang terasa dingin. Ekspresi Xia Qingyue tenang dan tak tergoyahkan. Saat Ice Phoenix Snowflower Ribbon menari dengan anggun, lotus berwarna biru muda mekar di bawah kakinya dengan kemegahan yang tak tertandingi. Penjara Lotus Es. 12 kelopak bunga berwarna biru muda bersaing untuk berbunga, dan menampilkan kecemerlangan yang mempesona seperti langit berbintang. Tapi kali ini, lotus es yang sangat besar ini tidak digunakan untuk menyerang atau mempertahankan, dan sebaliknya, dihancurkan sendiri. Pecah. Kristal-kristal es yang menutupi langit dengan pada terbang ke sana kemari dan berbenturan dengan pedang. Kristal-kristal es menggerus balok-balok pedang, dan balok-balok pedang juga menggerus kristal-kristal es. Dalam badai kacau lotus es dan pedang, Celestial Yuan Sword dan Ice Phoenix Snowflower Ribbon juga melintasi serangan seperti badai hujan yang sengit. Lambat laun, kerumunan tidak lagi bisa melihat sosok pedang Yuan Surgawi dan pita es bunga salju Phoenix, dan pada akhirnya, bahkan Ling Yun dan Xia Qingyue hanya bisa melihat bayangan kedua mereka yang bergeser dengan kecepatan ekstrim. Hanya suara kuat dari tabrakan, serta kristal es dan balok pedang yang menutupi langit, tanpa henti tetap ada. Lebih dari setengah arena wacana pedang, seluruh area seluas 330 meter benar-benar diselimuti oleh pedang dan kristal es. Bahkan Ling Wugu terpaksa mundur sejauh 330 meter. Para penonton di sekitarnya sudah menjadi terpesona dari menonton, dan beberapa senior sudah dengan cepat membangun penghalang energi yang mendalam di depan kursi untuk mencegah mengamuk tiba-tiba dan penyebaran energi ini melukai para murid sektoral muda. Melihat pertarungan sengit di arena wacana pedang, guncangan di hati mereka tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Apakah ini benar-benar pertempuran antara dua pemuda? Bagaimana mungkin pertempuran sejauh ini terjadi antara dua pemuda? Di kursi Blue Wind Imperial Family, Qin Wuxiang juga menatap dengan mata terbelalak. Berpikir kembali pada kekuatannya sendiri ketika dia berusia 20 tahun, dia menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri, keduanya, tentu saja keduanya akan menjadi puncak kekaisaran angin biru di masa depan. Terutama Xia Qingyue ini, bahkan akan lebih, menjadi tak tertandingi. Ekspresi Ling Yuefeng menjadi lebih dan lebih serius. Dia awalnya berpikir bahwa karena dia sama di tingkat ketiga dari alam mendalam bumi, Ling Yun harus memiliki keunggulan absolut, karena mendominasi orang lain dengan peringkat yang sama semudah mengangkat lengan untuknya. Namun, dia duduk di sana dan melihat Ling Yun mengeluarkan kekuatan penuhnya sedikit demi sedikit, namun masih tidak mampu mendapatkan keuntungan sedikitpun. Tiba-tiba, beberapa kecemasan muncul di hatinya. Karena dari situasi pertempuran seperti ini, mustahil baginya untuk tidak memikirkan kemungkinan. Yang mana kemungkinan Ling Yun kalah. Tetapi jika Ling Yun juga kalah, maka dia akan dihentikan di semifinal seperti Ling Jie, dan kedua bersaudara itu masing-masing akan menempati peringkat ketiga dan keempat. Peringkat kekuatan mereka, juga akan jatuh ke tempat ketiga. Heavenly Sword Villa-nya yang merupakan kekuatan nomor satu di Kekaisaran Angin Biru, supremasi nomor satu yang tidak pernah terguncang dalam sejarah, hanya akan ditempatkan ketiga di turnamen ranking ini. Bahkan tidak menjaga tempat kedua. Dalam semua sejarah Heavenly Sword Villa, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk prestise dan ketenaran Heavenly Sword Villa, ini akan menjadi serangan berat yang tak terbayangkan. Selain itu, hadiah tempat pertama dalam sesi turnamen ranking ini, Dragor Chale Armor, adalah hadiah besar yang dibawa Ling Kun dari daerah pedang surga yang perkasa untuk memberikannya ke Heavenly Sword Villa. Alasan mengapa itu digunakan sebagai harta tempat pertama dari turnamen ranking ini, juga hanya tipuan. Karena sebelum turnamen, mereka, serta semua orang semua sepenuhnya yakin bahwa tempat pertama dari turnamen ranking ini harus menjadi milik Ling Yun, tanpa pengecualian dari orang lain.
Dengan demikian, tidak hanya Dragon Scale Armor akan kembali ke Heavenly Sword Villa mereka pada akhirnya, itu juga akan menampilkan kekayaan luar biasa mereka dari Heavenly Sword Villa-nya. Jika Ling Yun kalah, armor Dragon Scale ini juga akan jatuh ke tangan yang lain. Tidak peduli hasil mana yang terjadi, mereka semua adalah hasil yang benar-benar tidak dapat diterima oleh Heavenly Sword Villa. Melihat reaksi Ling Yuefeng, Suanyuan Yufeng menghibur, Yuefeng, jangan khawatir. Jangan lupa, Linger masih belum menggunakan Sword Spirit Doppelganger. Setelah Sword Spirit Doppelganger digunakan, Xia Qingyue pasti tidak akan memiliki kemungkinan untuk menang. Petik 2. Pedang mutlak surgawi yang mungkin, semesta. Cahaya pedang berwarna cian melonjak naik ke atas Celestial Yuan Sword, dan memanjang hingga 60 meter. Melihat dari jauh, seolah-olah Ling Yun memegang pedang raksasa yang panjangnya lebih dari 60 meter dan lebar 1,5 meter. Kedua tangan Ling Yun diangkat ke atas, dan cahaya pedang berwarna cian menabrak Xia Qingyue seperti pedang penghakiman surga. Ledakan. Di tengah kebisingan yang sangat besar, jurang besar dan tak berdasar yang panjangnya lebih dari 300 meter dan selebar 5 kaki terbuka di Sword Discourse Arena, dengan keras membagi arena kursus pedang menjadi dua. Tapi Xia Qingyue sudah muncul jauh di udara dari siapa yang tahu kapan. Roh-roh es perlahan-lahan melayang di sekitar tubuhnya ketika serpihan salju turun dengan lembut dari atas. Pada awalnya, butiran salju jarang, tetapi segera setelah itu, jumlahnya semakin bertambah. Angin dingin yang sedingin es juga perlahan mulai bertiup. Pada akhirnya, angin dan salju menyatu menjadi badai salju tanpa batas dan turun dengan deras. Ini adalah tahap ke-6 seni Cloud Beku, alam doa salju surgawi. Ling Yuefeng berubah pucat karena kaget. Dari pengetahuannya, Chu Yuechan tua yang setengah langkah ke Kaisar Mendalam Realem, juga baru mencapai tahap ini. Meskipun kecakapan Xia Qingyue sangat mencengangkan, bahkan jika apresiasinya bahkan lebih besar, bagaimana mungkin baginya untuk mencapai tahap ke-6 seni Cloud Beku dengan kekuatan yang mendalam di tingkat ketiga dari alam mendalam bumi. Ini tidak terkait untuk bakat, dan bukannya harus dikendalikan oleh hukum paling mendasar dari kekuatan yang mendalam. Kekuatan semacam ini sudah tidak seperti kekuatan mendalam yang sederhana lagi, dan lebih seperti kekuatan alam yang tidak dapat dijelaskan. Serpihan salju itu tampaknya lembut dan lembut, tetapi energi dingin yang mengerikan dan kekuatan destruktif bersembunyi di dalam setiap serpihan. Ling Yun cepat mundur ke belakang, tetapi masih dikurung dalam badai salju yang luar biasa. Lampu pedangnya bergerak seperti kilat dan memotong badai salju dengan kecepatan ekstrim saat ia dengan kuat menahan serangan ini yang pada dasarnya tidak seharusnya menjadi bagian dari level realem bumi yang mendalam. Dan pada saat ini, garis cahaya putih tiba-tiba tiba di hadapan tubuhnya. Meskipun dia memperhatikan, itu tidak mungkin baginya, yang membela melawan salju surgawi untuk dipertimbangkan, dan sedikit tersentuh di dadanya oleh Ice Phoenix Snowflower Ribbon. Bang! Ling Yun menyemprotkan seteguk darah segar, yang ditaburkan ke kepingan salju putih murni. Dan pada saat yang sama, ia juga meminjam kekuatan serangan langsung yang ia terima untuk melarikan diri ke belakang, jauh dari serangan badai salju yang luar biasa. Setelah berjatuhan selama lebih dari 10 kali di udara, dia dengan berat mendarat ke tanah dengan satu lutut dengan Celestial Yuan Sword sebagai pendukung dan terengah-engah dari mulutnya. Ling Yuefeng berdiri dengan whoosh. Dengan meraih telapak tangannya, pedang yang surgawi di dalam tangan Ling Jie tersedot ke tangannya, dan kemudian terlempar ke arah Ling Yun. Yuner, tangkap pedangnya. Ling Yun mengangkat kepalanya, dan perjuangan yang menyakitkan melintas di matanya. Namun, dia masih mengulurkan tangan dan menangkap pedang yang surgawi. Pandangannya, juga sekali lagi memulihkan resolusinya. Ketika Ling Jie menghadap Yun Che sebelumnya, sebuah pertunjukan dukungan pedang Ling Yun dikenakan. Dan sekarang, skenario yang sama sebenarnya terjadi pada Ling Yun. Seluruh arena wacana pedang sunyi, dan tidak ada yang menyuarakan ejekan. Karena siapapun akan mengerti bahwa dalam pertempuran ini, Heavenly Sword Villa benar-benar tidak mampu kehilangan. Jika mereka membiarkan kekuatan nomor satu yang bermartabat dan supremasi di Blue Wind dikurangi menjadi yang ketiga, tidak diragukan lagi akan memalukan bahwa Heavenly Sword Villa tidak bisa menghapus bagi generasi yang akan datang. Secara alami, tidak mungkin bagi Ling Yun untuk tidak memahami ini. Dengan demikian, meskipun menggunakan pedang ganda akan melukai harga diri dan martabatnya, dia masih tidak menolak. Dibandingkan dengan prestise Heavenly Sword Villa, martabat pribadinya sendiri sama sekali tidak penting sama sekali. Dia harus memenangkan pertempuran ini. Dengan Celestial Yuan Sword di tangan kirinya, Celestial yang di sebelah kanannya, Ling Yun perlahan berdiri. Tangannya yang menggenggam Celestial yang Sword juga perlahan terlepas, namun pedang Celestial yang kehilangan genggamannya tidak jatuh, dan malah melayang di sana. Kedua tangan Ling Yun menggenggam di depannya, sebagai pancaran nyentrik yang setajam pedang yang bergerak di matanya. Di sekeliling tubuhnya, di sana juga muncul ledakan cahaya energi mendalam berwarna kelabu muda. Pedang, Roh, Doppelganger. Bab 238 Kesimpulan melalui domain. Bayangan ilusi tiba-tiba muncul di belakang pedang yang surgawi. Mengikuti gumaman rendah Ling Yun, energi yang mendalam di seluruh tubuhnya melonjak, dan bayangan ini dengan cepat membeku. Terakhir, itu benar-benar berubah menjadi gambar seseorang yang tidak merasa seperti ilusi sama sekali. Itu mengenakan pakaian yang sama seperti Ling Yun, memiliki bentuk tubuh yang sama dengan Ling Yun, dan bahkan penampilan dan tatapannya benar-benar sama. Dia mengulurkan tangannya untuk menggenggam Celestial yang Sword di depannya, dan pada saat itu, gelombang energi pedang yang tak dapat disangkal dan sepenuhnya sama dengan Ling Yun dilepaskan.
Dua Ling Yuns berdiri bersama, dan terlepas dari pedang di tangannya, tidak ada perbedaan di antara mereka. Rahang Yunce sedikit turun, dan matanya menunjukkan keterkejutan. Ini, ilusi, sisa-sisa bayangan. Salah. Jika itu adalah ilusi, untuk sesuatu seperti energi pedang, yang ada benar-benar mustahil, namun itu jelas melepaskan energi pedang yang tidak pucat dibandingkan dengan Ling Yun sedikitpun. Itu seperti Ling Yun nyata lainnya. Dua Ling Yuns. Seluruh hadirin tercengang, terutama para praktisi yang lebih muda, mata mereka terbuka lebih lebar daripada mata sapi. Keterampilan apa ini? Bagaimana mungkin keterampilan yang tak terbayangkan seperti ini ada di dunia? Itu praktis seperti trik sulap. Bahkan praktisi dengan kekuatan terendah dapat merasakan bahwa energi pedang dari Ling Yun kedua tidak sedikit lebih rendah dari Ling Yun asli. Ini adalah pedang roh doppelganger. Ini adalah keterampilan niat pedang khusus yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang telah mencapai pemahaman yang sempurna tentang niat pedang, dan berada di puncak dunia ini. Niat pedang Yun. Tidak hanya itu tidak akan diskon dari kekuatan Ling Yun sendiri, itu juga akan memiliki energi dan keterampilan mendalam yang sama seperti Ling Yun, jadi itu akan dihitung sebagai entitas yang sama sekali berbeda yang sama sekali sama dengan Ling Yun. Namun, pedang roh doppelganger akan sangat melelahkan di pikirannya. Ketika pedang roh doppelganger menghilang, Ling Yun pasti akan menjadi sangat lelah. Namun, dengan niat pedang Ling Yun, pedang roh doppelganger ini akan bertahan selama setidaknya 8 jam. Dalam jangka waktu itu, Xia Qingyue akan menghadapi setara dengan dua Ling Yuns. Satu Ling Yun sudah sangat menakutkan. Dua darinya, apalagi yang ke-8 dari 1 jam, akan sangat sulit bagi Xia Qingyue untuk bahkan bertahan selama 60 napas waktu. Petik 2. Sementara Qin Wuxiang berbicara, Celestial Yuan Sword Ling Yun sudah menusuk lurus dalam serangan anggun. Tampaknya mengiris ruang, dan bahkan jika gunung ada di depan, pedang itu sudah cukup untuk memotongnya menjadi berkeping-keping. Pita putih Xia Qingyue berkibar dan ditempa di depan untuk menghadapi pedang Yuan Surgawi. Setelah ledakan keras, bayangan pedang dan bayangan putih saling bertabrakan, dan suara-suara menakutkan seperti guntur dan kilat secara bersamaan terdengar. Mendengar ini, Ling Yun yang lain sudah berputar di belakang Xia Qingyue, dan pedang yang surgawi menusuk dengan energi pedang dengan keganasan yang sama. Selain dengan menggunakan cara yang tidak konvensional, energi mendalam Xia Qingyue hanya akan cukup untuk mencocokkan secara merata dengan Ling Yun. Menggunakan kekuatan yang melampaui norma tidak diragukan lagi akan sangat memakan, dan bukan sesuatu yang bisa sering dilepaskan. Xia Qingyue bisa bertarung melawan Ling Yun tunggal, tapi jelas tidak bisa menandingi dua dari dia. Teratai es meledak, dan Xia Qingyue sudah cepat bergeser, tetapi kedua Ling Yun mengikutinya seperti bayangan. Dua Sky mendalam Sword, satu Qian dan oranye lainnya, menjalin bersama untuk membentuk dua jaring pedang besar, mengunci Xia Qingyue dengan kuat di dalam. Awalnya, kekuatan pedang Yuan Surgawi dan pedang Celestial yang sudah saling melengkapi. Sekarang baik orang dan pedang cocok secara harmonis, kekuatan kombinasi ini tidak sesederhana hanya menjadi 2 kali lipat. Retak. Seluruh SWOT Discourse Arena bergetar hebat dan celah-celah laba-laba besar mulai muncul di platform batu di bawahnya. Banyak teratai es mekar di samping Xia Qingyue, tetapi mereka akan hancur menjadi debu langsung oleh energi pedang Qian dan oranye. Perlahan-lahan, Lotus Es yang kurang ofensif muncul ketika Lotus Es defensif meningkat, sampai akhirnya, semua Lotus Es terkonsentrasi pada pertahanan. Pita Ice Phoenix Snowflower juga masuk ke dalam pertahanan penuh dan berkibar dengan cepat di sekitar Xia Qingyue, melawan energi pedang yang berkelanjutan dari kedua pedang. Meski begitu, dia masih dikelilingi oleh bahaya, dan dipaksa mundur selangkah demi selangkah oleh Ling Yun. Saya tidak pernah berpikir bahwa Ling Yun sebenarnya sudah bisa menggunakan pedang roh doppelganger. Kakak perempuan, saya ingat bahwa itu juga karena Ling Yuefeng telah menggunakan trik pedang roh doppelganger yang aneh ini untuk membuat Anda dikalahkan tahun itu. Chu Yueli ringan berbicara perlahan dengan ekspresi dingin. Meskipun Xia Qingyue telah dipaksa menjadi kerugian absolut seperti itu, dia masih tampak tidak cemas sama sekali. Wajah Chu Yuechan sedingin es, dan dia tidak menjawab. Chu Yueli memejamkan mata dan mengaktifkan transmisi suara roh, Qingyue, sepertinya tidak ada pilihan lain. Aktifkan, domain, saya percaya bahwa setelah Nyonya tahu bahwa Ling Yun mampu memanfaatkan pedang roh doppelganger, dia tidak akan menyalahkan Anda karena mengaktifkan domain. Petik 2. Gerakan Xia Qingyue, yang telah melakukan yang terbaik untuk menahannya terhadap kedua Ling Yuns, menjadi lamban. Tiba-tiba, roh-roh es di sekitar tubuhnya melayang, dan penjara teratai es, yang besar meledak di bawah kakinya, menyebabkan kedua Ling Yun mundur pada saat yang sama. Kedua Ling Yun mundur 30 meter, lalu mendekat lagi dengan kecepatan kilat. Tetapi pada saat itu, cahaya biru es tiba-tiba dilepaskan dari tubuh Xia Qingyue. Dia menutup kedua matanya, ekspresinya senyaman salju. Saat dia membuka lengannya perlahan, rambut panjangnya yang hitam pekat melayang tanpa angin, dan gelombang angin dingin yang menggigit tiba-tiba bersiul dari kubah biru surga. Beku, Cloud, Domain, petik 2. Nyanyian rendah dan lembut perlahan keluar dari bibirnya. Dalam sepersekian detik, seolah-olah dunia tiba-tiba berubah. Udara di 300 meter yang mengelilinginya berubah menjadi selembar es dalam sekejap. Dalam wilayah biru es yang besar ini, udaranya sedingin es api penyucian. Es dan es memenuhi langit saat mereka jatuh. Uap di udara juga dengan cepat memadat menjadi kristal es yang tak terhitung jumlahnya, membentuk selembar putih murni yang tumbuh lebih tebal pada detik. Gerakan kedua Ling Yun berhenti bersamaan saat lapisan es mulai dengan cepat membeku di seluruh tubuh mereka.
Keterkejutan mendalam terungkap di wajah mereka. Ini. Domain. Tanpa menunggu teriakan kaget Ling Yuefeng, Suan Yuan Yufeng mencengkeram tangan Ling Yuefeng dan tanpa sadar berteriak. Kulit Ling Kun juga berubah dalam sepersekian detik. Setelah kejutan itu berlalu, dia diam-diam bergumam pada dirinya sendiri, ini benar-benar layak disebut 9 tubuh yang sangat indah yang tidak memedulikan peraturan. Lakukan, Domain. Itu tidak mungkin. Domain. Bukankah itu kekuatan Arashi? Petik 2. Tapi ini jelas kekuatan suatu domain. Dan itu adalah domain yang sepenuhnya terbentuk. Kali ini, tidak hanya para praktisi yang lebih muda, tetapi bahkan para penatua semua tertegun. Domain, bagi para praktisi yang lebih muda, terlalu jauh untuk dijangkau, dan bagi para penatua ini, mereka dengan jelas dan mendalam mengetahui konsep domain. Dan kekuatan semacam ini masih merupakan tujuan akhir yang mereka kejar sepanjang hidup mereka. Domain, Ling Wugu menatap dunia biru es di depannya, terkesima. Di tengah semua keterkejutan, wajahnya menjadi sangat kaku. Sampai hari ini, dia berada di tingkat ke-8 Sky Realm, dan kemungkinan pernah masuk ke Realm Kaisar mendalam dalam hidupnya sangat tipis. Dan untuk sepenuhnya memanfaatkan domain, adalah bukti kekuatan Arashi. Tetapi baginya, semua ini hanya mimpi yang tidak dapat dicapai. Namun, impiannya ini, sebenarnya telah benar-benar muncul pada tubuh gadis berusia 17 tahun. Kekuatan Frozen Cloud Domain milik Xia Qingyue pasti tidak bisa dibandingkan dengan ketika pertama kali digunakan oleh Chu Yuechan, tetapi kelengkapannya jauh melampaui itu. Setelah semua, yang paling yang Chu Yuechan, yang saat itu setengah langkah ke Realm Kaisar, bisa menggunakan hanya akan menjadi setengah Cloud Domain beku, sedangkan Xia Qingyue sepenuhnya lengkap. Di dalam Frozen Cloud Domain, salju, es, terbang, es, dan angin yang sedingin es. Semuanya telah diubah menjadi menguntungkan bagi elemen Xia Qingyue, dan pada saat yang sama, itu membatasi Ling Yun pada tingkat yang sangat besar dalam semua aspek. Dinginnya yang mengerikan terpotong sampai ke tulang, dan bahkan menyebabkan tulang Ling Yun bergetar. Langit dipenuhi dengan angin dan salju, dan kabut beku menghalangi pandangannya. Pada awalnya, dia masih bisa menahannya dengan susah payah, tetapi secara bertahap, tubuhnya mulai mengeras, baik itu kecepatan tubuhnya atau pedangnya. Kecepatan, keduanya turun tajam, dan bahkan kekuatan pedangnya melemah seolah-olah itu juga telah membeku. Ding! Semua balok pedang Ling Yun sudah membeku di udara segera, dan lapisan es yang tebal bahkan telah menyebar ke Celestial Yuan dan Yang Sword. Dunia dalam Frozen Cloud Domain mirip dengan neraka beku, dan jika seseorang tidak memiliki domain dengan intensitas yang sama untuk menangkalnya, mereka harus menanggung rasa sakit yang terus-menerus dari penjara es. Untuk Ling Yun, yang berada di tingkat ketiga dari alam mendalam bumi, apalagi 2 di antaranya, bahkan jika ada 10, atau 100, dia masih tidak akan dapat membuat domain sejati. Sementara dia terperangah dan bingung, lapisan es yang tebal telah tanpa sadar bergerak di bawah kakinya dan di dadanya. Ice Phoenix Snowflower Ribbon datang menyerang dari udara, tetapi tubuhnya yang keras tidak lagi mengindahkan apa yang dia inginkan, dan gerakannya lambat sekali. Ping! Dengan ledakan keras, lapisan es di dadanya hancur berkeping-keping. Xia Qingyue tidak menahan sama sekali dalam serangan ini, menyebabkan Ling Yun dikirim terbang jauh, terbang lurus sejauh 30 meter, sebelum mendarat di luar Frozen Cloud Domain. Bang! Ling Yun jatuh dengan keras ke tanah. Dalam sepersekian detik bahwa ia telah menyentuh tanah, pedang roh doppelgangernya lenyap, dan pedang yang surgawi juga jatuh tanpa daya. Saat berada di Frozen Cloud Domain, tidak hanya tubuhnya telah dibekukan, kekuatannya juga. Jadi ketika dia menerima pukulan itu, pertahanan energinya yang dalam sangat lemah. Serangan yang satu ini, telah membuatnya menderita banyak luka batin. Selain itu, energi jiwanya rusak parah oleh disipasi Sword Spirit Doppelganger. Dunia di depan matanya adalah lautan kekacauan. Tubuhnya berjuang, namun akhirnya dia tidak bisa berdiri. Ye, Tuan Muda Villa. Petik 2. Ling Wugu bergegas dengan cepat untuk membantu Ling Yun. Saat dia menyentuhnya, dia menemukan bahwa tubuhnya praktis sedingin balok es. Aku, menyerah perlahan-lahan membuka matanya, Ling Yun mengatakan 2 kata ini bahwa dia pikir dia tidak akan pernah berbicara sepanjang hidupnya dengan kesulitan besar. Setelah itu, kepalanya melorot dan dia pingsan mati. Awalnya, ia telah berbagi sorotan sama dengan Xia Qingyue, tetapi setelah memanfaatkan pedang roh doppelganger, ia telah menang. Namun, saat Xia Qingyue mengeluarkan Frozen Cloud Domain, ia menderita kekalahan telak dalam sekejap mata. Karena itu telah melampaui hukum dasar energi yang mendalam. Itu adalah kekuatan yang seharusnya tidak muncul di alam mendalam bumi. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawannya sama sekali. Ling Yuefeng kembali ke tempat duduknya, dan kemudian mengambil napas panjang sebelum diam-diam menutup matanya. Saat Frozen Cloud Domain telah muncul, dia tahu bahwa Ling Yun telah kalah, dan bahwa Heavenly Sword Villa telah hilang. Bahkan tidak ada sedikit pun harapan untuk kebetulan. Dia jelas hanya seorang praktisi realem bumi mendalam, bagaimana mungkin dia? Bagaimana dia, gumam Ling Yuefeng rendah dan sedih. Bahkan sampai sekarang, dia masih tidak bisa menerima apa yang semua orang baru lihat dengan mata kepala sendiri. Ling Yun telah mengakui, Xia Qingyue dari Frozen Cloud Asgard adalah pemenangnya, dan akan memasuki pertempuran terakhir besok. Ling Wugu berdiri, dan dengan suara penuh rasa sakit, mengumumkan hasil dari pertempuran ini yang tak seorang pun akan pernah berharap untuk terjadi. Ling Yun telah kehilangan. Tanpa diduga, itu Ling Yun yang kalah.
Mereka tidak bisa membayangkan keributan apa yang akan terjadi di Kekaisaran Angin Biru jika berita tentang hasil ini beredar. Dan jika berita bahwa praktisi yang hanya berada di alam mendalam bumi ini dapat menggunakan domain menyebar, itu akan mengejutkan. Tidak diragukan lagi, itu akan mengejutkan seluruh benua mendalam langit. Di dalam yang kuat yang setengah langkah Kekaisar mendalam realem, beberapa yang terutama diberkahi dapat dengan kuat mencoba menggunakan domain tidak lengkap, tetapi tidak pernah ada yang bisa memanfaatkan domain di alam mendalam bumi, dan terutama domain lengkap pada saat itu. Domain biru es perlahan menghilang, dan di bawah keterkejutan mendalam semua orang dan tatapan tidak percaya, Xia Qingyue melayang turun dari langit. Ketika dia mendarat, tubuhnya bergetar lembut dan dadanya yang menjulang juga naik dan jatuh dengan ganas. Terlebih lagi, kulitnya berwarna putih abnormal. Hasil melepaskan sesuatu yang menjadi milik Kaisar Alam Mendalam dengan hanya kekuatan di alam mendalam bumi, siapapun akan tahu seberapa besar korban yang akan menimpanya. Pada puncaknya, pesona Frozen Cloud yang cantik ini hampir tidak bisa bertahan selama maksimum 20 napas waktu. Sebuah batu yang dalam sekali lagi didirikan di pusat arena wacana pedang, dan di atasnya, dua orang yang akan bersaing di final besok ditampilkan. Blue Wind Imperial Family, Yun Ce, lawan Xia Qingyue dari Frozen Cloud Asgard. Bab 239 Pertempuran antara suami dan istri, 1. Tidak ada yang meramalkan hasil dari dua pertempuran di semifinal. Pertempuran Yun Ce dengan Ling Jie adalah pesta visual untuk para penonton, dan duel Xia Qinyu dengan Ling Yun telah benar-benar menghancurkan semua persepsi mereka sebelumnya. Setelah pertempuran, mereka yang telah menyaksikan keseluruhan pertempuran tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dalam turnamen peringkat ini, dalam pertempuran kaum muda di bawah 20 ini, tiba-tiba muncul domain. Benar-benar, kami telah menua, waktu bagi generasi muda untuk bersinar telah tiba. Ling Yun sendiri bisa membuat kita terdiam, tapi Xia Qingyue ini. Hehe, di depan gadis muda ini, aku merasa seperti aku bahkan tidak bisa mengangkat kepalaku. Salah satu tetua sekte utama berkata sambil menghela nafas. PS penulis, jangan tanya kenapa, yang ada di sini. Saya benar-benar tidak tahu. Itu masih bagus. Setidaknya itu membuktikan bahwa alam mendalam Kekaisaran Angin Biru kita dapat tumbuh ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Petik 2. Aku ingin tahu di mana Frozen Cloud Asgard menemukan murid seperti itu. Setelah turnamen peringkat ini, nama Xia Qingyue akan bergema di seluruh Blue Wind Empire. Gelar terkuat para pemuda harus berpindah tangan. Petik 2. Tanpa diragukan lagi, gadis muda ini harus menjadi yang pertama dalam sejarah yang menyebabkan Heavenly Sword Villa menjadi karakter sampingan. Pasti sulit untuk diambil oleh Heavenly Sword Villa. Petik 2. Semua diskusi terfokus pada Xia Qingyue, dan beberapa orang mengangkat peserta lain dari pertempuran besok, Yun Ce. Itu tidak mengejutkan, meskipun pertempuran Yun Ce dan Ling Jie sangat menggerahkan, jika dibandingkan dengan pertempuran Ling Yun dan Xia Qingyue, itu lebih buruk dengan beberapa level. Yun Ce juga tidak mudah mengalahkan Ling Jie, dan senjatanya patah. Tidak peduli apa yang terjadi, dia tidak akan bisa mengalahkan Xia Qingyue, yang mengalahkan Ling Yun, dan bahkan bisa memberikan domain. Setelah domain Xia Qingyue dirilis, mungkin di seluruh realem bumi mendalam, tidak ada yang bisa menjadi pasangannya. Jenis kemampuan yang melampaui alam, serta aturan kekuatan yang mendalam, adalah hadiah dari surga. Orang-orang dari Heavenly Sword Villa memang merasa tidak bahagia. Memiliki tubuhnya dan meridian beku oleh domain, terluka oleh serangan Xia Qingyue, dan bahkan menderita efek samping dari teknik pedang roh doppelganger, Ling Yun belum bangun bahkan setelah 6 jam penuh. Ling Yun yang pingsan sangat pucat, dan wajahnya tanpa sadar menunjukkan tanda-tanda penderitaan. Sulit untuk mengatakan apakah itu karena rasa sakit tubuhnya, atau apakah dia tidak dapat menerima bahwa dia, yang selalu tak tertandingi di antara para pemuda, telah kehilangan, memalukan Heavenly Sword Villa. Yuner masih belum bangun. Ling Yuefeng berjalan mendekat, tanpa kebahagiaan atau kesedihan di wajahnya. Belum. The Sword Spirit Doppelganger tidak dirilis secara sukarela, tetapi dihancurkan. Semangat saudara seharusnya mengambil sedikit kerusakan, tetapi dia harus bangun setelah beberapa jam. Kata Ling Jie dengan cemas. Sik, Ling Yuefeng menghela nafas panjang, menutup matanya. Dua pertempuran ini, kamu dan kakakmu telah menunjukkan semua keahlianmu sepenuhnya, tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang kehilangan kita. Sepertinya tahun-tahun ini aku terlalu bangga dan bodoh. Era pemerintahan Heavenly Sword Villa kita, harus berakhir dari titik ini dan seterusnya. Malam tiba dengan bulan pudar yang menggantung tinggi di langit, dan sinar bulan yang cerah bersinar ke bawah. Di bawah sinar bulan, Xia Qingyue duduk diam di samping kolam teratai, tangan menopang pipinya, saat dia diam-diam menatap bulan yang tidak lengkap. Matanya seperti danau yang tenang tanpa riak. Dia jauh di dalam pikiran rahasianya sendiri. Angin sepoi-sepoi sejuk bertiup, dan gambar putih salju muncul di sebelahnya tanpa suara. Xia Qingyue menurunkan pandangannya, berdiri, dan kemudian membungkuk. Tuan Senior. Petik 2. Chu Yuechan mengangguk lemah, lalu mengulurkan tangan gioknya yang memegang pelet. Pelet itu berwarna putih salju, dan memancarkan cahaya yang mirip dengan bulan. Kamu menggunakan domainmu hari ini, dan sedikit melukai vitalitasmu. Pada tingkat ini, Anda hanya akan memulihkan 60% energi Anda besok, tetapi setelah mengambil pelet ini, Anda dapat sepenuhnya pulih. Petik 2. Pelet mengembalikan jiwa surga jiwa, Xia Qingyue heran, dan tidak menerimanya. Pelet pengembalian jiwa surga beku adalah harta yang tak ternilai, tidak boleh disia-siakan pada Qingyue.
Petik 2. Kamu adalah pilar dan harapan Frozen Cloud Asgard di masa depan. Posisi Asgard Mistress juga akan menjadi milik Anda di masa depan. Harta apapun yang digunakan untuk Anda tidak akan pernah sia-sia. Ambil. Petik 2. Posisi Chu Yuechan di Frozen Cloud Asgard berada di urutan kedua setelah Nyonya. Xia Qingyue tidak menolak lagi saat dia menerima pelet, dan segera meletakkannya di mulutnya. Terima kasih, Master Senior. Petik 2. Sebagai pelet pengembalian jiwa surga beku memasuki tubuhnya, angin malam tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan energi surga dan bumi dengan cepat memasuki tubuh Xia Qingyue, memungkinkannya vitalitasnya yang terluka dan energi yang dalam untuk pulih dengan cepat. Chu Yuechan menyaksikan Xia Qingyue untuk sementara waktu dengan tatapan yang rumit sebelum berbisik, Qingyue, untuk pertempuran besok, jangan meremehkan lawanmu, dan yang lebih penting, jangan menganggap bahwa kemenangan ada di tanganmu. Mengenai kemampuannya, meskipun dia masih menyembunyikan beberapa rahasia, bahkan jika dia memanfaatkan semuanya, dia masih akan jauh dari Anda. Dengan domain Anda, memang benar bahwa di bawah Sky Mendalam Realm, tidak ada orang yang bisa menjadi pasangan Anda. Namun, ia memiliki dua hal yang membuat Anda jauh dari kekurangan. Petik 2. Xia Qingyue mendongak dengan heran di matanya yang indah seperti bulan, tolong beritahu saya, Master Senior. Petik 2. Yang pertama, adalah pengalaman bertarungnya dan panca indera yang sangat akut. Pengambilan keputusan dan ketegasannya dalam keadaan berbahaya ditambah dengan pengalaman pertempurannya, lupakan Anda, bahkan saya jauh dari levelnya. Yang kedua, adalah ketekunan dan tekadnya. Bahkan jika dia ditekan sampai batas dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan, jangan berasumsi bahwa dia telah kalah, tetapi sebaliknya, ketika dia dalam kesulitan, dia bisa menjadi lebih menakutkan. Di bawah tekanan yang ekstrim, orang normal dapat mengeluarkan kekuatan terakhir dari tubuh mereka, tetapi baginya, ia dapat mengeluarkan kekuatan dari jiwanya. Pertempuran ini besok, tidak hanya jika Anda tidak bersantai, itu mungkin bisa menjadi pertempuran yang sulit. Ini bukan kata-kata kosong, tetapi saran saya untuk Anda sebagai Master Senior Anda. Bahkan jika kamu kalah, aku tidak akan terlalu heran. Petik 2. Mendengar kata-kata Chu Yuechan, mata indah Xia Qingyue dipenuhi dengan keheranan. Hati Chu Yuechan seperti es yang dalam, dan dengan kepribadian yang dingin, dia biasanya jarang berbicara. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar guru senior ini sehingga dia sangat banyak berbicara. Dan setiap kata yang dia katakan, memberi seorang pemuda penilaian yang sangat bagus. Begitu tinggi sehingga tampak seperti penilaian yang mustahil. Jika dia belum mendengarnya langsung dari Chu Yuechan, tidak mungkin baginya untuk percaya bahwa itu telah terjadi. Ya, saya akan mengingat saran dari guru senior. Xia Qingyue berkata dengan lembut. Tak lama setelah itu, meskipun dia ragu-ragu, dia bertanya, Qingyue memiliki pertanyaan lancang untuk bertanya pada Master Senior. Anda ingin tahu mengapa saya memahaminya begitu? Chu Yuechan perlahan menutup matanya. Iya nih. Chu Yuechan berbalik, dan tepat ketika Xia Qingyue berpikir dia akan pergi, dia tiba-tiba berkata dengan samar, Li, aku meninggalkan Asgard untuk berburu 3 kor mendalam Sky sehingga kamu bisa memperbaiki Ice Heart Jade Fluid. Ketika saya mendapatkan inti ketiga yang dalam, saya tidak sengaja diracun. Setelah itu, saya bertemu dengannya dan dia membantu saya menyembuhkan racun, dan akhirnya saya berutang budi padanya. Petik 2. Bibir Xia Qingyue terbuka saat tatapannya bergetar. 2 bulan setelah saya kembali ke Asgard, saya pergi lagi, dan menghilang selama 5 bulan. 5 bulan itu dihabiskan bersamanya, karena aku ingin membalas budi dengan melindunginya, tetapi pada akhirnya, dialah yang justru menyelamatkan hidupku. Itu juga karena dia bahwa saya bisa masuk ke Kaisar Mendalam Realm. Petik 2. Xia Qingyue tidak membuat suara untuk waktu yang lama, karena dia tidak bisa mempercayai semua yang dia dengar. Bahkan Chu Yuechan sendiri tidak yakin mengapa dia mengatakan rahasia ini, bahwa dia telah merencanakan untuk menjaga dirinya sendiri selama sisa hidupnya, kepada Xia Qingyue. Mungkin, itu karena jauh di lubuk hatinya, dia merasakan semacam rasa rendah diri yang tak terlukiskan padanya. Bagaimanapun, Xia Qingyue adalah istri sah dan pantas, tetapi dia sebagai Master Senior Xia Qingyue, memiliki. Kata-kata ini, tidak bisa diulangi kepada siapapun, termasuk tuanmu. Petik 2. Iya nih, Xia Qingyue mengangguk, pikirannya bingung. Sebagai pertukaran, bisakah kamu menjawab pertanyaan? Hari ini, Xia Qingyue memiliki perasaan yang tidak nyata, apa dengan Chu Yuechan berbicara begitu banyak? Dia mengangguk, Tuan Senior, tolong tanyakan. Petik 2. Chu Yuechan melirik ke belakang, suaranya yang dingin membawa kelembutan, ketika saya mengajari Anda Frozen Cloud Arts, saya memeriksa kesadaran Anda, dan menemukan bahwa Anda tidak benar-benar suka berlatih, tetapi memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Bisakah Anda memberitahu saya alasannya? Petik 2. Xia Qingyue terkejut, dan kesedihan mendalam muncul di matanya dengan cepat. Matanya menjadi berkabut, dan bahkan roh-roh es di sekitarnya menjadi tenang dan menjadi sunyi. Karena, ibuku, setelah kata-kata hati Chu Yuechan yang terbuka, dia tidak memilih untuk bersembunyi, tetapi sangat alami, dengan kata-kata yang mengalir seperti kabut, dia berkata, pertemuan ayah dan ibu sangat ajaib. Ketika ayah bertemu ibu di luar kota, dia koma dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Setelah dia bangun, dia tidak memiliki ingatannya, dan tubuhnya sangat lemah. Kemudian, ibu menikahi ayah, dan karena tubuhnya lemah, melahirkan saya sangat sulit, dan saya nyaris lolos dari kematian. Ketika aku berusia 4 tahun, ibu tiba-tiba mendapatkan kembali ingatannya.
Dia pergi, seperti peri dia terbang dan pergi. Ketika dia pergi, dia memelukku dan adikku sambil menangis dengan sedih, mengatakan bahwa jika dia tidak pergi, dia akan membawa malapetaka bagi seluruh keluarga. Dia mengatakan bahwa kemana dia pergi, adalah tempat yang disebut domain para dewa. Itu adalah tempat yang tidak pernah bisa kami kunjungi. Setelah itu, meskipun ayah tetap kuat, aku sering melihat dia meneteskan air mata pelan ketika dia sendirian. Setelah lebih dari 10 tahun, ia tidak pernah menikah lagi. Kakak masih sangat muda dan bodoh, tetapi ketika tumbuh dewasa, hal yang paling membuat ia iri, adalah bahwa orang lain memiliki ibu. Domain para dewa, alis Chu Yuechan menegang, karena bahkan dengan pengalamannya, dia juga belum pernah mendengar nama ini. Apakah kamu tahu tempat seperti apa itu? Xia Qingyue tanpa sadar menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Saya telah meneliti banyak buku kuno, tetapi saya tidak pernah menemukan nama ini. Petik 2. Alasan kamu mengejar kekuatan yang dalam adalah agar kamu bisa mencapai level yang cukup tinggi untuk mempelajari nama ini, kan? Xia Qingyue mengangguk sedikit sebelum mengangkat wajahnya yang seputih salju untuk melihat bulan yang memudar di langit. Saya hanya ingin keluarga yang bersatu kembali. Meskipun tujuan ini sangat jauh, saya percaya bahwa ketika saya mendaki semakin tinggi, saya pasti akan dapat melihat siluet ibuku suatu hari. Pada saat ini, suara langkah kaki yang sengaja lembut datang dari luar halaman. Segera, sebuah suara yang jernih mengalir dari pintu utama halaman, yang ini adalah Xiao Kuangyu dari Xiao Sek. Saya ingin bertemu peri beku bulan, Xia Qingyue. Yang ini tidak memiliki niat lain. Hanya saja saya memiliki jepit rambut jade beku yang sesuai dengan peri beku bulan. Hanya ketika dicocokkan dengan peri bulan beku, harta ini tidak akan sia-sia. Dan juga, sebelum Xiao Kuangyu bisa selesai berbicara, Chu Yuechan mengulurkan tangannya dan mendorong. Aliran energi dingin yang membeku tiba-tiba mengalir keluar dan menyegel pintu masuk utama halaman dengan dinding es tebal setinggi 3 meter. Aliran energi dingin yang mengalir ke arahnya menyebabkan Xiao Kuangyu pucat ketakutan, dan dia dengan cepat mundur. Meskipun wajahnya berkedut karena marah, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia tidak punya pilihan selain untuk mengepalkan giginya dengan paksa saat dia pergi dengan geram lengan baju dengan marah. Di seluruh Blue Wind Empire, mungkin hanya Frozen Cloud Asgard yang bisa menggagalkan dan mempermalukan tuan muda kedua dari Sekte Xiao. Bab 240 Pertempuran antara suami dan istri, 2. Yun Ce meluruskan tubuh bagian atasnya. Membungkukkan kaki kanannya ke depan, dia menutup matanya, dan kedua tangannya mengambil bentuk memegang pedang. Setelah mempertahankan gerakan ini untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba membuka matanya dan menggeram sebelum memotong ke depan dengan kedua tangan. Namun serangkaian gerakan ini hanyalah gerakan tanpa keagungan. Apa yang kamu lakukan? Jasmine akhirnya tidak bisa menahan rasa penasarannya saat dia bertanya dengan keras. Yun Ce mengambil kedua tangan, menghela nafas lega, dan berkata, Jasmine, bagaimana menurutmu kemungkinan aku memenangkan pertarungan besok? Jika ada orang lain yang diganti, dengan kekuatan dan teknik mendalam yang sama persis seperti Anda, kemungkinan mengalahkan Xia Qingyue akan benar-benar nol. Bahkan jika orang ini telah menggunakan semua kekuatannya, dia seharusnya tidak berpikir untuk bertukar lebih dari 10 gerakan. Tetapi bagi Anda, mungkin ada peluang kecil. Jasmine menjawab dengan ringan karena, ketika Anda akan kalah, Anda akan menjadi orang gila yang tidak mampu kehilangan. Hehe. Terima kasih atas pujiannya. Yun Ce tersenyum, cukup senang dengan dirinya sendiri. Memuji. Saya menjadi sarkastik. Jasmine mengoreksi dirinya dengan sangat sungguh-sungguh, saya bisa merasa bahwa Anda tidak begitu percaya diri mengalahkan Xia Qingyue sendiri, namun Anda juga benar-benar tidak akan membiarkan diri Anda kalah. Jadi, pada saat itu, bahkan saya tidak akan bisa mengantisipasi tindakan mengancam jiwa seperti apa yang akan Anda lakukan. Namun, saya harus memperingatkan Anda, yang terbaik adalah Anda tidak mencoba untuk secara paksa mengaktifkan dunia ketiga dari Dewa Jahat. Di lapangan Dewa Naga, Anda dengan paksa mengaktifkan ranah kedua Dewa Jahat. Jika bukan karena jalan agung Buddha Anda tiba-tiba membuat terobosan, Anda akan mati di sana. Anda tidak akan memiliki keberuntungan surgawi seperti itu setiap saat. Petik 2. Aku bukan orang yang benar-benar tidak mampu kehilangan, jika lawan besok adalah Ling Yun, atau bahkan Xiao Jie, aku tidak akan terlalu memikirkannya jika aku kalah, tetapi hanya Xia Qingyue. Aku pasti tidak bisa kalah. Ini bukan masalah kemenangan atau kekalahan, tetapi masalah martabat pria. Martabat pria. Petik 2. Ini masalah di antara orang dewasa, anak-anak kecil tidak akan memahaminya. Yun Ce menjawab sambil tersenyum. Anak kecil, huff. Semua yang saya tahu, melampaui pengetahuan Anda 10 juta kali. Jasmine mendengus jijik, Anda masih belum menjawab pertanyaan saya. Apa yang Anda gerak-gerik? Tidak banyak. Aku baru saja mencoba untuk merasakan gaya pedang kedua Sirius yang didasarkan pada tahap fundamental dari Dewa Penjara, Sirius, Tome, tetapi jelas, aku agak terlalu pemurah. Yun Ce berkata dengan enggan. Dia telah mencoba melakukan ini berkali-kali, tetapi setiap kali, usahanya terbukti sia-sia. Jasmine, apakah kamu benar-benar tidak memiliki kesan sama sekali tentang gaya pedang kedua Sirius? Yun Ce tiba-tiba bertanya. Saat ini, dari semua teknik serangannya yang dalam, Skywolf Slash memiliki kekuatan terbesar. Dan Skywolf Slash hanyalah gaya pedang pertama Tome Dewa Penjara Sirius, namun itu sudah memiliki kekuatan yang luar biasa, kekuatan sale dari gaya pedang berikut ini pastilah lebih menakutkan. Selama waktu itu,
Aku hanya dengan santai membolak-balik tome Dewa Penjara Sirius, ketika kakak sedang berlatih. Jadi aku hanya ingat tahap dasar dan gaya pedang pertama. Berbicara pada titik ini, Jasmine tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan setelah jeda sedikit, serangkaian adegan tiba-tiba muncul di benak Yun Che. Dalam adegan, seorang pemuda dengan sosok tampan dan fitur wajah yang tidak jelas saat ini mengacungkan pedang besar yang sangat besar bahkan lebih besar dari tubuhnya. Setiap gelombang pedang yang berat menyebabkan angin dan awan bergemuruh, dan bumi berguncang. Ini adalah adegan pelatihan kakak. Gaya pedang-pedangnya yang berat sebagian besar berasal dari Dewa Penjara Sirius, Tome, tetapi hanya ada gerakan, dan tidak ada seni yang mendalam. Selain itu, saya tidak dapat menjamin bahwa adegan ini tidak akan memiliki kesalahan dan kelalaian. Apakah Anda bisa mendapatkan sesuatu dari ini atau tidak, semuanya terserah Anda. Kata Jasmine dengan tidak bertanggung jawab. Yun Che tidak berkata lagi. Setelah menenangkan hatinya, dia mulai diam-diam mengamati bentuk sosok yang memegang pedang berat di pikirannya, berulang-ulang. Hari berikutnya, arena wacana pedang Heavenly Sword Villa. Matahari belum terbit, tetapi arena wacana pedang sudah benar-benar penuh. Hari ini adalah hari terakhir dari turnamen ranking, dan kedua pihak dalam pertarungan terakhir adalah pasangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari seorang pria dan wanita muda yang baru berusia 17 tahun. Salah satunya adalah Yun Che, yang memiliki kekuatan mendalam terendah dari semua murid yang berpartisipasi, namun berturut-turut mengalahkan lawan dengan kekuatan mendalam jauh melebihi kekuatannya, dan akhirnya, secara ajaib masuk ke pertempuran terakhir. Dalam setiap pertengkarannya, ia telah membawa bakat yang kurang lebih legendaris. Dia adalah murid pertama dalam Realem Mendalam Benar untuk berpartisipasi dalam turnamen ranking, dan lebih jauh lagi, peserta Realem Mendalam Benar pertama yang telah dibebankan ke final. Dan yang lainnya adalah Xia Qingyue, yang telah mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya kemarin, mengalahkan Ling Yun, dan mengejutkan semua orang yang hadir. Setelah pertempuran kemarin, dia telah menjadi jenius nomor satu Kekaisaran Angin Biru. Selanjutnya, dia telah menggantikan Ling Yun, dan menjadi nomor satu dari generasi muda. Di masa depan, dia pasti akan menjadi ahli kelas raja yang namanya akan mengguncang semua Blue Wind. Dan Heavenly Sword Villa, yang selalu mengambil peran utama dari pertempuran yang menentukan ini di masa lalu, telah direduksi menjadi hanya penonton saat ini. Ling Yuefeng datang sangat pagi, tapi dia hanya duduk diam sepanjang waktu, dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ling Yun, yang kalah dalam pertarungan kemarin, juga muncul di sebelah Ling Yuefeng. Dia juga diam, tetapi ekspresinya sangat tenang, setidaknya di permukaan, sepertinya dia tidak menerima banyak pukulan dari kehilangan kemarin. Tentu saja, itu bukan karena dia terlalu lemah, tetapi lawannya sangat kuat, dia benar-benar melebihi harapan semua orang. Hari ini, awalnya ada dua pertempuran yang dijadwalkan di Sword Discourse Arena. Pertempuran pertama adalah pertarungan untuk tempat ketiga dan keempat, tetapi pertarungan ini secara langsung berakhir ketika Ling Jie kebobolan pertandingan di muka. Ling Yun, yang semula diperkirakan akan menempati posisi pertama, dengan demikian berada di peringkat ketiga. Sebelum turnamen ranking, semua orang telah membuat banyak prediksi tentang mana pesaing akan menjadi tiga besar, dan satu-satunya prediksi dengan suara bulat adalah bahwa Ling Yun akan mengambil tempat pertama. Jika dia tidak melalui pertarungan dengan Xia Qingyue kemarin, tidak akan pernah memikirkan atau bahkan percaya pada kesimpulan semacam ini. Petik 2. Pertempuran terakhir dari turnamen peringkat, Yun Che dari Blue Wind Imperial Family, versus Xia Qingyue dari Frozen Cloud Asgard. Semoga kedua kontestan naik ke Sword Discourse Arena. Ling Wugu menyatakan dengan keras di pusat Sword Discourse Arena. Junior saudara Yun, semoga sukses. Kakak ipar, semoga sukses. Yun Che berdiri, dan tiba-tiba bertanya ke sisinya, Yuanba, apakah kamu berharap aku akan menang, atau berharap adikmu akan menang? Xia Yuanba bingung. Dia menggaruk kepalanya, dan berkata, jika kakak ipar menang, aku pasti akan bahagia, dan jika Big Sis menang, aku pasti akan bahagia juga. Setelah berbicara sampai titik ini, mata Xia Yuanba tiba-tiba mulai berbinar. Wah. Sebelumnya, turnamen ranking hanya bisa muncul dalam mimpiku, tapi sekarang Big Sis dan ipar bersaing untuk tempat pertama, seolah-olah saya masih berada di dalam mimpi. Namun, jika saya harus membandingkan kalian berdua, saya masih berharap saudara ipar akan menang. Petik 2. Oh, kenapa? Tanya Yun Che dengan senyum tipis. Ini, karena kak besar masih seorang gadis yang kau tahu, dan juga istri ipar laki-laki. Dikalahkan oleh ipar tampaknya sedikit lebih masuk akal. Xia Yuanba menjawab dengan agak bingung. Hahaha, Yun Che mulai tertawa. Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Xia Yuanba. Yuanba, berbicara dengan baik. Sebagai seorang pria, tidak banyak jika saya kalah dari orang lain, tetapi saya pasti tidak bisa kehilangan istri saya sendiri. Jadi bagaimana jika dia harimau betina atau burung phoenix? Aku harus dengan tegas tunggangi dia. Petik 2. Xia Yuanba menatap lebar dan mengangguk kosong. Meskipun dia belum sepenuhnya mencerna kata-kata Yun Che, dia merasa itu sangat masuk akal. Alasan bengkok oleh Yun Che ini membuat Chang Yue tersenyum kecut, tapi dia tidak menegurnya. Kata-kata yang dipenuhi dengan arogansi dan kejantanan ini seharusnya terdengar menjijikkan dari sudut pandang seorang gadis, tapi datang dari mulut Yun Che, itu tidak membuatnya merasa aneh dan jijik. Alih-alih, dia memiliki perasaan yang pas bahwa ini adalah bagian dari wataknya. Di bawah tatapan beberapa ribu orang, Yun Che berjalan ke pusat Sword Discourse Arena, dan berdiri menentang Xia Qingyue.
Xia Qingyue saat ini memiliki kerudung yang menutupi wajahnya, membuatnya tidak dapat melihat wajahnya meskipun dia sangat dekat. Namun, pandangan sekilas yang kemarin, sudah cukup baginya untuk mengukirnya jauh di dalam hatinya. Keduanya diam-diam saling berhadapan. Selain beberapa yang terbatas, tidak ada yang akan berpikir bahwa kedua orang ini yang tampaknya sama sekali tidak berhubungan, sebenarnya adalah pasangan suami istri yang tulus. Mengingat salam pengantin, pernikahan, dan tidur bersama saat itu. Pada waktu itu, dia adalah putri tercinta yang diakui di surga, dan terlebih lagi, dia telah diterima sebagai murid Frozen Cloud Asgard lebih awal. Namun, dia hanya sampah dengan urat nadi yang pincang dan tidak ada masa depan yang dipandang rendah oleh semua orang, perbedaan keduanya bisa dikatakan sejauh langit dan bumi. Tapi hanya dengan beberapa hari berinteraksi, Yunce sudah memecahkan celah kecil di hati Xia Qingyue yang dingin dan acuh tak acuh. Namun, peristiwa tak terduga yang terjadi setelah itu, membuat mereka berpisah sebelum harapan. Ketika mereka bertemu lagi, lintasan dan ketinggian kehidupan keduanya sudah terbalik. Dia sebelumnya adalah putri tercinta dari surga, dan penyembahan ribuan demi ribuan orang berkonsentrasi pada satu tubuh. Sang dia sekarang, bahkan lebih diberkati berkali-kali oleh surga, dan berdiri di atas sebuah pesawat yang tak terjangkau yang membuat teman sebaya dengan usia yang sama berseru kaget. Dan di mata Xia Qingyue, seolah sebuah keajaiban, pemuda yang lemah dan lemah namun memiliki pandangan yang tegas dan mendalam, dan bahkan agak berani di depannya, benar-benar tumbuh menjadi pohon besar yang mencapai langit dalam waktu kurang dari 2 tahun yang singkat. Dia yang waktu itu hanya bisa ditindas oleh orang lain dan diusir dari keluarganya pada akhirnya, namun si dia sekarang, bisa berdiri di atas tahap kekuatan yang mendalam ini dari tingkat tertinggi di Kekaisaran Angin Biru dengan bangga, dan menyatakan namanya di semua ahli puncak Kekaisaran Angin Biru. Itu seperti pengaturan yang tak bisa dijelaskan oleh takdir, pasangan suami istri yang seharusnya tidak pernah saling bersilangan lagi, bagaimanapun, secara bersamaan berdiri di panggung ini yang mewakili puncak. Pihak lain, adalah lawan terakhir mereka. Qingyue, apakah Anda tahu mengapa saya berpartisipasi dalam turnamen ranking kali ini? Yunce membuka mulutnya pertama kali sambil menatap mata Xia Qingyue, dan bertanya sambil tersenyum samar. Tanpa menunggu Xia Qingyue bertanya, Yunce menindaklanjuti, alasan pertama adalah untuk menyelesaikan impian suster senior Suerwo. Saya sudah menyelesaikan ini. Adapun alasan kedua. Yunce mengulurkan tangan kanannya ke depan saat cahaya abu-abu melintas, dan menggenggam gagang Dragonfall. Ujung pedang, di mana naga ganas tertanam, secara alami terkulai ke bawah, menusuk tanah di bawahnya dengan ledakan keras. Embusan kekuatan memaksakan yang tebal dan mendominasi juga melonjak dan menyebar seperti gelombang ke segala arah. Aku akan memberitahumu setelah aku mengalahkanmu. Kesalahan naga instan dikeluarkan, tidak sedikit yang tidak terduga, kekuatan pedang mendalam langit memukau seluruh arena. Di Kekaisaran Angin Biru, diketahui bahwa hanya ada 7 senjata mendalam langit, pedang berat ini, sebenarnya adalah senjata mendalam langit yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kekuatan yang mengesankan ini, adalah senjata mendalam langit, dan senjata mendalam langit bermutu tinggi pada saat itu. Senjata mendalam langit seperti itu sebenarnya ada di Kekaisaran Angin Biru, mengapa aku belum pernah mendengarnya? Mungkinkah keluarga Kekaisaran Angin Biru telah menyembunyikannya selama ini? Petik 2. Sepertinya itu masih pedang berat. Pedang berat mendalam langit, aku takut bahkan seorang ahli di alam mendalam Sky akan merasa sulit untuk dikendalikan. Bisakah dia mengendalikannya? Petik 2. Langit pedang berat mendalam. Ling Jie berteriak kaget, lalu mengepalkan giginya diam-diam, tidak heran dia tidak ingin aku membayarnya karena melanggar pedang berat mendalam bumi. Ternyata dia benar-benar memiliki pedang berat mendalam langit. Dengan kata lain, dia masih menahan diri dalam pertarungan kita kemarin, dan tidak menggunakan semua kekuatannya. Ayah, apa yang terjadi? Ah, Big Bro, ekspresimu juga menjadi sangat aneh. Petik 2. Ayah, bukankah itu terlihat seperti pedang itu? Ling Yun tiba-tiba bertanya. Ling Yuefeng tidak menanggapi, dan dengan cepat menarik sebuah buku kuno catatan sejarah dari cincin spasialnya. Dia membalik-balik beberapa halaman pertama dari catatan sejarah, dan setelah pandangannya berhenti sejenak, dia mengangkat tangannya, memandangi pedang besar di tangan Yunce, dan berkata dengan suara rendah, berdasarkan informasi yang kami dapat saya telah menerima tentang Yunce dalam beberapa hari terakhir, untuk beberapa waktu sebelum ini, apakah dia pergi ke Wasteland of Death, dan menghabiskan seluruh 5 bulan di sana sebelum keluar? Petik 2. Itu memang terjadi. Ling Yun mengangguk. Sepertinya itu tidak mungkin salah. Ling Yuefeng menutup catatan sejarah dan menariknya ke dalam cincin spasial, tanpa ragu, pedang itu memang kesalahan naga. Petik 2.